Bab 1. Kota Cloud Margin, Kota Wu, Istana Balai Bela Diri. Istana Balai Bela Diri adalah satu-satunya tempat di Kota Wu yang merekrut kultivator bela diri asing sebagai murid. Setiap musim semi, perekrutan murid baru mereka akan dimulai. Karena itu, anak-anak dan remaja dari berbagai desa terdekat akan berbondong-bondong datang untuk mengikuti ujian masuk Istana Balai Bela Diri, mencari jalan menuju kejayaan. Tahun ini, masa perekrutan murid di Istana Balai Bela Diri telah berakhir. Namun, hari ini, ada seorang pemuda berpakaian seperti seorang cendekiawan berdiri di depan gerbang utama Istana Balai Bela Diri, memohon untuk diizinkan masuk. Pemuda ini tampak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dan memiliki fitur wajah yang terpahat indah, seorang anak yang tampan dan cerdas. Satu-satunya kekurangannya adalah tubuhnya agak kurus dan pakaiannya agak compang camping, seolah-olah dia telah mengalami banyak hal, seperti seorang pelajar yang tak berdaya. Nak, aku sudah mengulanginya berkali-kali. Kenapa kau begitu keras kepala? Masa perekrutan murid Istana Balai Bela Diri sudah berakhir. Jika kau benar-benar ingin bergabung dengan istana kami, tunggu musim semi berikutnya dan datang lagi, kata seorang penjaga yang berjaga di depan Istana Balai Bela Diri sambil menatap pemuda itu dengan tidak sabar. Seorang penjaga lain yang tampak garang di tempat kejadian menatap tajam pemuda itu dan membentak, kau sudah datang ke sini selama 3 hari berturut-turut, jika kau tidak segera pergi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Kedua penjaga itu sangat berpengalaman dalam menghadapi orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk masuk tanpa rasa malu. Pemuda itu tersenyum lebar dan sambil tertawa berkata, saudara-saudara, tolong jangan lakukan ini. Aku, Xiang Shaoyun, adalah seorang jenius yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali dalam kultivasi bela diri. Asalkan kalian berdua bisa berkompromi dan mengizinkanku masuk, aku pasti akan menjadi murid Istana Aula Bela Diri. Tidak hanya itu, aku akan menjadi murid istana yang paling luar biasa dalam sejarah. Ketika itu terjadi, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Omong kosong, kau menyebut dirimu jenius yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Lihat betapa kurusnya kau, aku yakin kau bahkan tidak bisa menahan satu tinjuku, bentak penjaga berwajah garang itu kepada pemuda tersebut, sambil melayangkan tinju ke arahnya. Melihat tinju yang datang, pemuda bernama Xiang Shaoyun berteriak, hentikan. Teriakan Xiang Shaoyun tampaknya memiliki efek yang cukup besar. Teriakan itu membawa kekuatan tertentu, seolah-olah dia adalah orang yang berwenang dengan puluhan ribu orang di bawah komandonya. Penjaga yang tampak garang itu menatapnya dengan tatapan kosong untuk beberapa saat. Pemuda itu sepertinya memancarkan tekanan aneh yang tak dapat dijelaskan setiap kali penjaga itu melihatnya. Meskipun demikian, penjaga itu masih mengejek dengan dingin, takut sekarang, ya, cepat pergi, jika tidak, aku akan membuatmu melihat darah hari ini. Ah, sungguh lelucon. Tuan muda ini sudah melihat berbagai macam situasi, mengapa aku harus takut padamu, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Namun, sambil terus berakting pura-pura lemah dan menyedihkan, ia sekali lagi menunjukkan senyum lebar dan berkata, lihatlah apa ini. Di tangannya tampak sepotong batu yang berkilau. Batu itu tampak murni dan tanpa celah, sangat menggugah siapapun yang melihatnya. Penjaga itu menatap batu itu dengan curiga. Begitu ia dapat melihatnya dengan jelas, ekspresinya berubah seolah-olah sesuatu telah terjadi. Xiang Shaoyun tertawa puas, hehe, kau menginginkan ini, kan, asalkan kau memberi tuan muda ini kesempatan untuk memasuki istana, batu ini. Dengan baik. Sebelum Xiang Shaoyun selesai berbicara, telapak tangan penjaga itu mengayun ke arahnya, seketika menepis batu berkilau di tangan Xiang Shaoyun. Kau berani-beraninya menggunakan batu sampah ini untuk menyuapku, kupikir jika kau tidak melihat peti matimu, kau tidak akan menangis, teriak penjaga yang marah itu kepada Xiang Shaoyun. Setelah selesai berbicara, penjaga itu mengangkat tinju kanannya ke arah Xiang Shaoyun dan melayangkan pukulan keras ke wajah pemuda itu. Sial, aku bertemu seseorang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Dia menutup matanya tanpa melawan karena dia sendiri tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Tepat ketika kepalan tangan itu hendak mengenai wajah pemuda tersebut, sebuah suara berat dan merdu dengan tegas memerintahkan, berhenti. Suara itu terdengar seolah ada iblis di dekatnya, seketika membekukan kepalan tangan penjaga itu. Xiang Shaoyun membuka matanya dan buru-buru mundur, memegangi dadanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, itu membuatku takut setengah mati, untung aku beruntung. Saat kedua penjaga itu berbalik, mereka melihat seorang pria bertubuh tegap berusia sekitar 30 tahun menunggangi serigala dan mendekati mereka. Melihat ini, kedua penjaga itu gemetar, berlutut di lantai dengan ketakutan, sambil berkata, kami menyampaikan salam kami kepada tetua ke-19. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang tetua dari Istana Balai Bela Diri, Tetua Zi Changhe. Zi Changhe adalah individu yang luar biasa di generasi Istana Balai Bela Diri saat ini. Ia berasal dari keluarga yang tidak dikenal. Setelah memasuki Istana Balai Bela Diri,
ia mulai menunjukkan kill flashes kecemerlangan dan terus maju dengan mantap, akhirnya menjadi murid luar tercepat yang mencapai alam astral di generasi itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk diterima oleh wakil kepala istana saat itu sebagai murid pribadinya. Di bawah bimbingan wakil kepala istana, ia menjadi yang tercepat menembus alam transformasi, kemudian menjadi pengawas istana balai bela diri dan sekarang, tetua termuda dalam sejarahnya. Semua kultivator bela diri memulai dari alam dasar, tingkat kultivasi terendah. Kultivator di alam ini fokus pada pelatihan dan penyempurnaan tubuh fisik mereka agar berada dalam kondisi prima. Setelah mencapai puncak tahap ke-9 alam dasar, mereka kemudian mulai menarik kekuatan dari bintang-bintang di langit, membentuk bintang mereka sendiri di dalam bagan kelahiran pribadi mereka. Tahap ini dikenal sebagai alam astral. Setelah mencapai alam ini, kultivator dapat menarik kekuatan bintang-bintang, memungkinkan mereka untuk memanipulasi ki dan memisahkannya dari tubuh mereka untuk menyerang secara eksternal. Kekuatan serangan tersebut tidak boleh diremehkan dan tentu saja bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh seseorang di alam dasar. Adapun alam transformasi, ini adalah saat energi astral seseorang mengeras, membentuk penghalang pelindung yang akan melindungi tubuh fisik seseorang. Pisau dan tombak biasa tidak akan mampu menembus penghalang tersebut, oleh karena itu, kultivator hanya diakui sebagai ahli sejati di dunia kultivasi bela diri setelah mencapai alam ini. Untuk setiap ranah individu, terdapat 9 tingkatan, semakin tinggi tingkatan yang dicapai, semakin tinggi pula kemampuan bertarung seseorang. Mampu mencapai alam transformasi di usia yang begitu muda, Zi Changhe menjadi terkenal di seluruh istana balai bela diri, menandakan bahwa masa depan yang cerah menantinya. Mengabaikan kedua penjaga itu, Zi Changhe mengambil potongan batu dari tanah. Setelah memeriksanya sebentar, matanya berbinar takjub, dan dia berkata, ini memang kristal spiritual kelas tinggi. Aha, akhirnya, ada seseorang yang tahu barang bagus saat melihatnya, teriak Xiang Shaoyun dengan gembira. Itu kristal spiritual kelas tinggi, seru penjaga yang telah mengetuk potongan kristal itu, mulutnya ternganga lebar. Kristal spiritual terbentuk dari energi alami dunia. Kristal-kristal ini sangat membantu para kultivator, dan mengandung energi murni, memungkinkan para kultivator untuk meningkatkan kekuatan mereka setiap kali menggunakannya. Kristal spiritual dipisahkan menjadi 3 tingkatan kualitas yang berbeda, rendah, menengah, dan tinggi. Kristal tingkat tinggi adalah yang terbaik dan mengandung jumlah energi alami tertinggi per kristal. Khasiat satu kristal tingkat tinggi setara dengan 10 kristal tingkat menengah, atau 100 kristal tingkat rendah. Tentu saja, energi alami yang terkandung dalam batu ini begitu murni dan tanpa celah, apalagi kalau bukan kristal spiritual kelas tinggi, jawab Zi Changhe dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, penjaga yang telah menyingkirkan kristal itu merasa sangat menyesal. Ia baru berada di tahap ketiga alam astral. Jika ia mampu mendapatkan satu kristal roh tingkat tinggi, energi di dalamnya akan cukup untuk membantunya mencapai tahap ke-6. Harus diketahui bahwa kristal roh tidak mudah didapatkan, bahkan satu kristal roh tingkat rendah pun membutuhkan harga yang cukup signifikan untuk mendapatkannya. Sial, kenapa bocah itu tidak bilang tadi, penjaga itu mengumpat dalam hati. Apakah kristal spiritual ini milikmu? Tanya Zi Changhe, menoleh ke Xiang Shaoyun. Ia dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam dasar tingkat ketiga, tidak heran jika ia merasa aneh bahwa anak laki-laki itu memiliki sepotong kristal spiritual tingkat tinggi. Para kultivator di alam dasar adalah kultivator paling biasa, terlebih lagi, tahap ketiga alam dasar berada di dasar dunia kultivasi, hanya sedikit lebih kuat daripada manusia biasa. Kristal tingkat tinggi ini tidak hanya akan membuat para kultivator alam astral berlumuran darah, bahkan para ahli alam transformasi tingkat lanjut pun akan terkesima. Menghadap Zi Changhe, Xiang Shaoyun memasang senyum menjilat dan berkata, "Salam, tetua, kristal spiritual tingkat tinggi ini memang milik pemuda ini, tetapi karena sekarang berada di tangan Anda, pemuda ini ingin mempersembahkannya kepada Anda sebagai tanda hormat." Memberi hormat, dasar bocah, kau sungguh murah hati. Zi Changhe tertawa sinis lalu bertanya, apa motifmu? Sambil menggosok-gosokkan tangannya, Xiang Shaoyun menyeringai malu-malu dan berkata, "Tetua, anak muda ini tidak punya motif tersembunyi, saya hanya ingin menjadikan Anda sebagai guru saya." Bab 2. Haha, kau ingin menjadikanku tuanmu, apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Zi Changhe tertawa terbahak-bahak, rambut ungunya berayun-ayun. Serigala yang ditungganginya juga melolong, seolah-olah mendukung Zi Changhe. Aku tahu kau adalah jenius heroik istana olah bela diri, dengan keterampilan luar biasa dan teknik tak tertandingi. Kau adalah tetua ke-19 yang maha kuasa, Xiang Shaoyun menyanjung tanpa malu-malu. Tetua ke-19, sepertinya itulah sebutan yang digunakan kedua penjaga itu untuknya. Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan menerima praktisi alam dasar tingkat ketiga sebagai muridku? Tanya Zi Changhe sambil mengembangkan sedikit rasa ingin tahu terhadap penjilat yang tak terkendali ini.
Jika itu adalah kultivator alam dasar tingkat 3 biasa lainnya, tentu saja mereka tidak akan layak mendapat perhatianmu. Namun, aku, Xiang Shaoyun, bukanlah orang biasa. Saat aku lahir, awan keberuntungan turun dari langit, awan ungu memenuhi angkasa, puluhan ribu binatang buas meraung, dan ratusan bunga bermekaran, semuanya terjadi saat kelahiranku. Xiang Shaoyun membual tanpa menahan diri. Sebelum dia selesai berbicara, garis-garis hitam muncul di dahi Zi Changhe, dan Zi Changhe memotong perkataannya. Cukup, berhenti membual, jika kau benar-benar sehebat yang kau sebutkan, kau tidak akan terjebak di alam dasar. Hah, tak seorang pun percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati. Katakan, dari mana kau mendapatkan kristal spiritual berkualitas tinggi ini? Zi Changhe mengalihkan pembicaraan. Xiang Shaoyun ragu sejenak sebelum berkata, aku mengambilnya dari sungai. Sejak kapan kristal spiritual seperti itu begitu mudah ditemukan, kata Zi Changhe dengan wajah datar. Dia sama sekali tidak mempercayai perkataan Xiang Shaoyun. Dengan wajah agak muram, Xiang Shaoyun menurunkan tangannya dan berkata, jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Sambil menundukkan kepala, dia berkata, karena kau tampaknya tidak berniat menjadikanku muridmu, tolong kembalikan kristal spiritual itu kepadaku. Melihat pemuda ini berani meminta tetua ke-19 Istana Balai Bela Diri untuk mengembalikan kristal spiritual, kedua penjaga itu berpikir dalam hati, bocah ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, berani meminta sesuatu yang sudah berada di tangan tetua ke-19. Kedua penjaga itu tahu bahwa tetua ke-19 sangat terkenal di seluruh Istana Balai Bela Diri hingga orang lain memanggilnya Markis Petir Ungu. Dengan ekspresi terkejut, Zi Changhe bertanya, dasar bocah, kukira kau menawarkannya padaku. Itu dengan syarat kau menerimaku sebagai muridmu, kata Xiang Shaoyun dengan tegas kepada Zi Changhe. Ekspresi Zi Changhe perlahan berubah dingin, menunjukkan jejak kemarahan. Sebagai seorang ahli di alam transformasi, kebanyakan orang tidak mampu menahan tatapan tajamnya. Namun, Xiang Shaoyun berdiri di sana dengan tenang dan membalas tatapannya, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. Sekalipun kau tidak ingin menjadikanku murid pribadimu, setidaknya beri aku kesempatan untuk masuk ke Istana Balai Bela Diri, Xiang Shaoyun bernegosiasi. Ho, menarik baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, Zi Changhe tertawa. Ia merasa pemuda yang berdiri di depannya agak menarik dan memutuskan untuk memberi pemuda ini kesempatan, itu bisa dianggap sebagai pembayaran untuk kristal spiritual kelas tinggi. Terima kasih banyak, Guru. Xiang Shaoyun tertawa gembira, menghela napas lega. Tenang dulu, aku belum menjadi tuanmu, tunggu sampai kau lulus ujian masuk ke Istana Balai Bela Diri, jika kau gagal, jangan salahkan aku jika nanti aku mengusirmu, kata Zi Changhe menyampaikan kebenaran pahit itu sebelum semuanya dimulai. Kau tidak perlu khawatir sama sekali, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri sambil memukul dadanya. Setelah itu, ia bergumam pelan kepada dirinya sendiri, hanya saja jangan mengingkari janjimu untuk menjadikanku murid pribadimu. Meskipun Xiang Shaoyun berbisik, Zi Changhe mendengar setiap kata dengan jelas. Dengan kesal ia berkata, dasar bocah narsis, baiklah, aku, Zi Changhe, akan melihat sendiri apakah kau benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Setelah selesai berbicara, Zi Changhe memberi isyarat kepada serigalanya yang kemudian berdiri. Seperti mengangkat ayam, ia mengangkat Xiang Shaoyun dengan satu tangan sebelum bergegas melewati gerbang utama Istana Balai Bela Diri. Hei, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kau bisa saja membiarkanku menunggangi serigalamu untuk masuk ke dalam, keluh Xiang Shaoyun dengan tidak puas. Bocah, serigala besar ini bukanlah sesuatu yang pantas kau tunggangi, kata serigala itu dengan lancar. Wah, ini binatang iblis yang bisa bicara, teriak Xiang Shaoyun takjub. Sambil membungkuk, dia kemudian berkata, namun, bukan berarti aku belum pernah menunggangi makhluk hina sepertimu sebelumnya, bahkan, aku pernah menunggangi raja-raja binatang iblis. Cek, aku benar-benar ingin menelan bocah nakal ini dalam sekali gigitan, keluh serigala itu dengan marah. Serigala itu adalah makhluk iblis yang perkasa, namun ia disebut sampah oleh bocah muda ini. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah bocah ini bahkan membual bahwa ia pernah menunggangi raja-raja makhluk iblis sebelumnya, itu tidak bisa dimaafkan. Sambil melirik Xiang Shaoyun, Zi Changhe memasang ekspresi rumit di matanya saat ia berpikir dalam hati, apakah bocah ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Area yang ditempati oleh Istana Aula Bela Diri sangat luas, seolah-olah itu adalah sebuah desa kecil di dalam kota. Di dalamnya, terdapat ruang terbuka yang besar, area kultivasi murid-murid luar. Sedikit lebih jauh ke dalam, terdapat berbagai pohon besar yang ditanam berdekatan, membentuk hutan kecil tempat raungan binatang buas iblis sesekali terdengar. Di dalam hutan itu juga terdapat banyak aula tua,
beberapa di antaranya mengeluarkan kabut, menciptakan citra yang sangat megah. Setelah mereka tiba di area terbuka, seseorang akan dapat melihat sebuah lempengan batu. Di sana, Zi Changhe melemparkan Xiang Shaoyun ke arah lempengan batu tersebut. Peng! Ayo, apakah kau mencoba membunuh tuan muda ini? Xiang Shaoyun merintih. Dia berteriak seperti babi yang sedang disembelih, menciptakan keributan yang menarik perhatian banyak murid luar yang sedang berlatih di area tersebut, menyebabkan mereka semua menoleh ke arah keributan itu. Bukankah itu Markis Petir Ungu? Akhirnya aku bisa melihat idolaku. Ini benar-benar tetua ke-19, lihat apa yang dia tunggangi, seekor serigala iblis raksasa, binatang iblis yang luar biasa. Markis Petir Ungu sangat terkenal bersama tombak andalannya, bersama-sama, mereka telah meneror binatang buas iblis di Gunung 100 Binatang hingga binatang-binatang itu tidak berani mendekati desa Wu, betapa aku berharap suatu hari nanti aku bisa sekuat dia. Tunggu, teriakan itu berasal dari anak laki-laki yang dibawa oleh Markis Petir Ungu, kan? Siapa dia? Mereka berada tepat di depan prasasti evaluasi, mungkinkah penatua ke-19 sedang menerima seorang murid? Para murid di pelataran luar semuanya berbicara serentak tentang apa yang terjadi tepat di depan mereka. Ini adalah prasasti evaluasi, prasasti ini tidak hanya dapat menguji kekuatanmu, tetapi juga bakat bawaanmu, cobalah, kata Zi Changhe sambil menyilangkan tangannya, menatap Xiang Shaoyun yang tergeletak di lantai. Ia ingin melihat betapa luar biasanya bocah sombong ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengizinkan guru untuk memperluas wawasanmu, kata Xiang Shaoyun penuh percaya diri sambil bangkit dari lantai. Kemudian dia menutup matanya, memasuki keadaan tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah itu adalah pendahuluan bagi seorang ahli yang akan melepaskan jurus andalannya. Hampir 1000 murid menahan napas, mata mereka tertuju pada pemuda di depan mereka. Mereka semua penasaran betapa hebatnya murid pribadi Markis Petir Ungu itu. Setelah beberapa saat, Xiang Shaoyun membuka matanya, meninju prasasti evaluasi. Peng! Prasasti evaluasi bereaksi terhadap pukulan Xiang Shaoyun, memunculkan riak berwarna keabu-abuan, diikuti oleh 3 garis tipis yang hampir tidak terlihat di depan semua orang. Kerumunan itu terksenjing. Apakah aku akan buta? Dia baru berada di tahap ketiga alam dasar. Kau salah. Aku juga hanya melihat 3 garis, dan warnanya abu-abu. Dia benar-benar berada di tahap ketiga alam dasar. Apakah dia benar-benar murid pribadi Markis Petir Ungu? Aku bisa menghajarnya sampai babak belur hanya dengan 1 tangan. Apakah keadilan masih ada di dunia ini? Bahkan sampai ini bisa menjadi murid pribadi tetua ke-19, sungguh tak bisa dipercaya. Dia bukan anak haram dari tetua ke-19, kan? Bab 3. Semakin banyak murid berspekulasi, semakin konyol teori mereka. Garis-garis hitam mulai muncul di wajah Zi Changhe, dan dia berteriak, kalian semua, diam. Jika kalian tidak ingin terus menonton, kembalilah berlatih. Mendengar teriakannya, seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Siapa di antara para murid yang tidak takut dengan amarah Zi Changhe yang membara? Pada saat itu, sebuah suara yang terdengar seperti babi yang disembelih menusuk telinga. Aduh, tanganku sakit sekali. Saat menoleh, orang bisa melihat Xiang Shaoyun terus-menerus melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang sambil berjingkrak-jingkrak, pemandangan yang sangat lucu. Melihat ini, banyak murid di tempat kejadian ingin tertawa tetapi tidak berani melakukannya di depan Zi Changhe, sehingga mereka terpaksa menahan tawa mereka. Cek, tak sanggup menahan sedikit rasa sakit ini, dia benar-benar sampah, kata serigala Zi Changhe dengan nada menghina. Dia sudah seusia ini, namun dia baru kultivator alam dasar tahap ketiga. Dia memang sampah. Zi Changhe menggemakan sentimen serigala itu. Aku akan mengaktifkan prasasti evaluasi untuk melihat seberapa berbakat dirimu. Berdirilah di depan prasasti evaluasi dan kosongkan pikiranmu. Mendengar itu, sambil masih memegangi tangannya yang berdenyut, Xiang Shaoyun berjalan mendekat dan dengan bangga menyatakan, hasil evaluasi saya pasti akan menghasilkan fenomena alam. Dengan menggunakan kedua tangannya, Zi Changhe mulai membentuk segel demi segel, menyebabkan sinar ungu muncul di sekitarnya. Sinar ungu itu mengembun menjadi kilatan petir yang bergemuruh penuh dengan energi mentah. Bangkitlah, teriak Zi Changhe, mengirimkan gelombang kekuatan ke arah prasasti evaluasi. Setelah terstimulasi oleh gelombang kekuatan ini, prasasti evaluasi menyala, bersinar seperti permata berharga, tampak sangat luar biasa. Pada saat ini, gelombang kekuatan yang menembus menghantam Xiang Shaoyun, membuatnya merasa sangat rileks baik secara fisik maupun mental. Namun, prasasti evaluasi tidak bereaksi lebih lanjut dan membuat Zi Changhe sangat kecewa. Prasasti evaluasi itu bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun.
Dia benar-benar sampah. Aku tidak mengerti kemampuan yang menyedihkan ini dan dia berani meminta Markis Petir Ungu untuk memimpin ujiannya. Sungguh mengecewakan. Memang benar. Bagan kelahiran seseorang dapat memuat hingga 9 bintang. 1 bintang lemah, 2 bintang agak terang, 3 bintang luar biasa, dan 4 bintang memasuki langit malam. Bocah ini bahkan tidak memiliki bintang sama sekali, dia benar-benar terlalu biasa. Haha, dia bahkan baru saja mengatakan bahwa dia akan menyebabkan sebuah fenomena, sungguh lelucon. Para murid yang hadir mulai berceloteh, mata mereka penuh penghinaan terhadap Xiang Shaoyun. Tepat ketika Zi Changhe hendak mengusir Xiang Shaoyun dari istana balai bela diri, terjadi perubahan mendadak. Prasasti evaluasi diselimuti cahaya, dan seberkas cahaya menembus awan seolah-olah memecah cakrawala dan menyatukan langit dan bumi. Ada reaksi dari prasasti evaluasi, kata Zi Changhe, rasa ingin tahunya semakin meningkat. Sing-sing. Saat awan di atas 9 langit mulai terbelah, terlihat sebuah bintang bersinar dan menembus langit. Jadi dia bukan sampah sama sekali, dia punya fisik bintang 1, seru beberapa murid dengan terkejut. Sebelum mereka selesai berbicara, bintang lain di arah yang berbeda mulai bersinar. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, seberkas cahaya bintang lainnya menembus 9 langit. 3 bintang adalah sesuatu yang luar biasa. Fisik bintang 3 hanya dapat ditemukan sekali dalam setiap 100.000 fisik, dan pemiliknya pasti akan mencapai alam transformasi pada akhirnya. Mata Zi Changhe berbinar-binar, terlihat jelas kekaguman di dalamnya. Anak ini benar-benar sedikit berbakat. Fisik bintang 3 jarang terlihat di kota Wu, dan pemilik fisik ini lebih dari cukup memenuhi syarat untuk menjadi murid luar istana balai bela diri, dengan peluang untuk akhirnya menjadi murid dalam. Sing-sing. Di tengah hiruk-pikuk itu, kekuatan astral dari bintang lain melesat. Kali ini, 2 bintang muncul secara bersamaan. Cahaya yang dihasilkan dari kelima bintang tersebut menerangi seluruh istana balai bela diri, dan cahaya terang memenuhi langit, bahkan terlihat oleh orang-orang di luar kota Wu. Jika 4 bintang yang muncul di langit malam dianggap sebagai raja, maka 5 bintang yang menerangi langit bagaikan seekor naga yang berubah menjadi kaisar. Setelah munculnya kelima bintang itu, Xiang Shaoyun merasa seolah-olah kelima bintang itu beresonansi di dalam dirinya, menyebabkan gelombang panas naik dalam dirinya, dan meningkatkan kultivasinya langsung ke tahap kelima alam dasar. 5 bintang menerangi langit. Ini adalah fisik bintang 5. Siapakah sebenarnya jenius yang tak tertandingi ini? Kata seorang lelaki tua di istana aula bela diri yang mengenakan pakaian biru, menatap dengan terkejut pada kekuatan 5 bintang di langit. Dengan tergesa-gesa, ia melompat dari posisi asalnya, menuju ke halaman luar. Di tempat lain, seorang pria tua lainnya keluar dari rumahnya, matanya yang tadinya kabur menjadi jernih. 5 bintang menerangi langit. Pertanda yang sangat baik. Mungkinkah salah satu tetua kita telah mengalami pertemuan yang menentukan? Setelah menyelesaikan monolognya, ia pun mulai menuju halaman luar istana balai bela diri. Sementara semua ini terjadi, banyak tokoh perkasa lainnya mulai keluar dari tempat tinggal mereka, bergegas menuju prasasti evaluasi. 5 bintang menerangi langit. Aku tidak akan buta, kan? Zi Changhe tergagap, wajahnya penuh keterkejutan. Di atas langit, energi astral tambahan tampaknya masih berkumpul. Namun, sebelum energi itu sepenuhnya terkondensasi, prasasti evaluasi terbelah menjadi 2 dengan rapi. Peng! Xiang Shaoyun, yang masih larut dalam perasaan rileks, terkejut oleh perubahan mendadak ini. Dia melompat ketakutan, berlari menjauh dari tempat dia berdiri semula. Ya ampun! Apakah seorang jenius yang sedang menjalani ujian harus mengalami kesulitan seperti ini? Teriak Xiang Shaoyun, merasa diperlakukan tidak adil. Prasasti evaluasi telah patah menjadi 2. Mungkinkah terjadi beberapa masalah? Mungkin saja. Mungkin energi dari kelima bintang itu bukan karena dia, tetapi karena prasasti evaluasi itu sendiri mengalami beberapa masalah. Pasti begitu. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa mengumpulkan energi 5 bintang? Di istana balai bela diri kita, hal seperti ini hanya pernah dilakukan oleh saudari senior Gong Qingyin. Dan dia adalah jenius nomor 1 di kota Wu. Tapi kita semua pasti melihat kekuatan 5 bintang turun padanya, menunjukkan bahwa dia memiliki fisik bintang 5, bukan? Mungkinkah ini juga salah? Ribuan murid yang baru saja menyaksikan kejadian itu sulit mempercayai mata mereka sendiri. Fisik bintang 5. Monster kultivasi seperti itu akan mampu melampaui mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, Zi Changhe akhirnya tersadar dan bersumpah dengan teguh pada dirinya sendiri, aku harus menjadikan bocah ini sebagai murid pribadiku. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu,
banyak bayangan muncul satu demi satu tepat di depan mereka. Prasasti evaluasi rusak. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tanya seorang lelaki tua renta. Lelaki tua ini adalah salah satu wakil kepala istana marsial Hall Palace. King Xiuhe, seorang ahli alam transformasi tingkat puncak. Para murid yang hadir tidak berani menyembunyikan apapun darinya, mereka menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Tetapi tempat itu terlalu ribut, tidak seorang pun dapat memahami apapun yang sedang dibicarakan. Kesal, King Xiuhe berteriak dan menunjuk ke salah satu muridnya, "Diam, kau, ceritakan apa yang terjadi di sini." Terkejut, murid itu tidak mampu segera merangkai kalimat yang koheren. Zi Changhe kemudian berdiri dan berkata, "Wakil kepala istana, saya akan menceritakan apa yang terjadi." Dengan demikian, Zi Changhe memberikan ringkasan sederhana dan ringkas kepada King Xiuhe tentang semua yang baru saja terjadi. Awalnya, dia enggan membicarakan apa yang telah terjadi, setidaknya sampai dia menjadikan Xiang Shaoyun sebagai murid pribadinya. Namun, karena besarnya keributan yang ditimbulkan, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dirahasiakan untuk waktu yang lama. "Kau bilang bocah ini yang menarik kekuatan 5 bintang?" tanya King Xiuhe dengan bersemangat, matanya berbinar saat menatap Xiang Shaoyun. Bukan hanya dia, semua tetua yang hadir menatap Xiang Shaoyun, mata mereka penuh amarah. Bab 4. Tersembunyi jauh di dalam tubuh seorang kultivator, bagan kelahiran seseorang dapat memiliki hingga 9 bintang. 1 bintang redup, 2 bintang agak terang, 3 bintang luar biasa, 4 bintang menjulang ke langit malam, 5 bintang menerangi langit, 6 bintang memenuhi aula dengan cahaya giok, 7 bintang menurunkan rasi bintang biduk, 8 bintang adalah penyeberangan surgawi di samudra luas, 9 bintang mengguncang langit. Setiap bintang yang terbangun merupakan bukti kemampuan seseorang dalam berkultivasi. Orang biasa tidak mampu membangkitkan bintang-bintang ini, oleh karena itu, bintang-bintang itu akan selamanya tersembunyi di dalam diri mereka. Seseorang yang mampu membangkitkan 1 bintang dianggap lemah, hampir tidak layak disebut sebagai kultivator. Seseorang yang mampu membangkitkan 2 bintang bagaikan giok yang belum dipoles, mungkin memiliki masa depan yang cerah. Membangkitkan 3 bintang menandakan pencapaian luar biasa, memuliakan keluarga dan sekte seseorang. Pemilik fisik bintang 4 dapat mencapai ketinggian luar biasa dan mampu mendaki langit malam serta melintasi surga dan bumi. Adapun pemilik fisik bintang 5, mereka adalah anak-anak surga yang diberkati, mampu menerangi langit dan menyebarkan kemuliaan mereka kemana-mana. Adapun orang-orang yang mampu membangkitkan 6 bintang atau lebih, mereka akan diklasifikasikan sebagai individu dengan fisik tingkat tinggi. Keajaiban seperti itu hanya terlihat sekali dalam 1000 tahun di tempat sekecil kota Wu. Karena Xiang Shaoyun telah menarik kekuatan 5 bintang, itu membuktikan bahwa dia memiliki fisik bintang 5. Prestasinya akan tak terbatas, menerangi dan menggema di langit. Di tempat sekecil kota Wu, Xiang Shaoyun memang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang jenius yang hanya terlihat sekali setiap 100 tahun. Bahkan di seluruh istana balai bela diri, hanya ada 1 orang yang dapat dibandingkan, wanita tercantik nomor 1 di istana balai bela diri, Gong Qingyin. Semua murid di luar istana menatap Xiang Shaoyun, mata mereka penuh kekaguman sekaligus iri. Adapun para tetua, semuanya gemetar karena kegembiraan. Jenius seperti itu harus dijadikan murid pribadi. "Nak, siapa namamu? Apakah kau bersedia menjadi muridku?" "Lai Huo, aku memiliki gulungan yang berisi teknik api langit yang membara. Dengan teknik ini, kau akan mampu membakar langit tinggi dan mengeringkan lautan luas," kata seorang tetua berambut merah dengan penuh semangat. Ini adalah tetua ke-7 Lai Huo, yang memiliki pengaruh besar di istana balai bela diri. "Bocah, teknik api langit yang membara miliknya belum sempurna. Ini, aku punya gulungan lengkap teknik gelombang mengalir, yang akan memungkinkanmu untuk mengendalikan angin kencang dan perairan berbahaya, sehingga kau tidak perlu takut." Orang tua ini adalah Jiang Lingzi, tetua ke-6. Teknik mereka semua tidak ada apa-apanya, orang tua ini memiliki kitab berlian abadi, yang memungkinkanmu melatih tubuhmu untuk mengabaikan pedang dan tombak, untuk menahan api dan air, kata seorang pria berambut pirang. Dia adalah tetua ke-5, Jin Ye. "Aku memiliki teknik tanpa bayangan yang lengkap, teknik yang memungkinkanmu bepergian kemana saja tanpa meninggalkan jejak. Selain itu, jika kau bergabung denganku, kau akan memiliki 2 kakak perempuan senior yang cantik di bawahmu. Kau tidak akan rugi jika bergabung dengan kami." "Gelombang," kata seorang wanita parubaya yang seksi dengan genit, memancarkan gelombang rayuan. Dia adalah tetua ke-11, He Yinghua. Saat ini, banyak tetua istana balai bela diri mengulurkan tangan perdamaian kepada Xiang Shaoyun, benar-benar menutupi ejekan yang pernah diterimanya karena memiliki kultivasi alam dasar tingkat 3. Ia kini memiliki status luar biasa di istana balai bela diri, dengan berbagai tetua berusaha merebutnya. Para murid luar menatap kosong pemandangan ini, mata mereka merah. Mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kesempatan ini. Sayangnya,
mereka tidak memiliki bakat Xiang Shaoyun, bahkan kelahiran mereka sangat kurang. Batuk-batuk, Xiang Shaoyun berdeham dan hendak berbicara ketika Markis Petir Ungu melangkah di depannya, menangkupkan kedua tangannya. Zi Changhe berkata, saya mohon maaf kepada semua tetua di sini, tetapi murid Shaoyun telah berjanji untuk menjadi murid saya. Tadi saya hanya menguji bakat bawaannya, bukan maksud kami untuk mengejutkan semua orang di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa, dia sudah berjanji setia padamu, sesepuh ketujuh Lai Huo tersedak, tidak dapat menerima apa yang baru saja didengarnya. Kemudian dia berkata, Changhe, kau masih muda dan masa depanmu cerah, kau seharusnya tidak menyia-nyiakan bakatmu dengan membagi waktumu untuk membina seorang murid, bagaimana kalau begini, aku akan menukar teratai neraka ini dengan muridmu. Lai Huo, dasar orang tua tak tahu malu, kau berani menggunakan obat spiritual tingkat rendah untuk menukar dengan fisik bintang 5, salut untukmu karena berani mengatakannya dengan lantang. Jiang Lingzi mendengus sebelum menatap Zi Changhe, dan sambil tersenyum, dia berkata, Changhe, aku tahu kau mengkultivasi energi petir astral, kebetulan aku punya benda ini, obat tingkat menengah, anggur petir ungu, aku yakin kau tahu manfaatnya untuk kultivasimu, jadi bisakah kau membiarkan bocah itu belajar kultivasi di bawah bimbinganku? Zi Changhe menjawab tanpa ragu, tidak perlu, bocah itu sudah menyelesaikan upacara pengangkatanku sebagai tuannya, jadi tidak pantas menyerahkannya kepadamu sekarang. Menghadapi semua tetua istana balai bela diri, Zi Changhe menghadapi tekanan yang cukup besar. Namun, untuk seorang fisik bintang 5, dia rela menyinggung perasaan mereka semua. Di belakang Zi Changhe, Xiang Shaoyun menyombongkan diri dalam hati, lihat, aku sudah bilang kau akan berjuang untuk menerimaku sebagai murid, tapi kau tidak percaya, hehe, sekarang kau tahu kejeniusan tuan muda ini. Mendengar kata-kata Zi Changhe, para tetua tidak dapat menahan rasa kecewa. Mereka tahu bahwa memperjuangkan murid ini bukanlah tugas yang mudah sama sekali. Pada saat ini, King Xiuhe terbatuk ringan sebelum berbicara, Changhe, anak ini mampu menarik kekuatan 5 bintang sebelum menghancurkan prasasti evaluasi, mungkin bakatnya bahkan lebih menakutkan dari itu, bibit yang begitu berbakat di bawah bimbinganmu meremehkan bakat bawaannya, bagaimana kalau kau menyerahkannya kepadaku secara pribadi? Hal itu menimbulkan keributan di antara para murid luar. Wakil kepala istana ingin menerimanya sebagai murid pribadi, apakah keadilan masih ada di dunia ini? Nasib seseorang ditentukan oleh bintang-bintang, nasib seseorang diberikan oleh langit, pria ini memiliki fisik bintang 5, kemanapun Anda pergi di Cloud Margin City, akan ada beberapa ahli yang ingin menjadikannya murid. Memang benar, seandainya kepala istana sendiri ada di sini, dia juga akan memperebutkan murid ini, sayang sekali dia ada urusan di kota, tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Dia terlahir sebagai seorang jenius, kita hanya perlu bekerja keras, mungkin suatu hari nanti kita akan meraih prestasi luar biasa. Para murid luar semuanya merasa sedih setelah menyaksikan apa yang telah terjadi. Mereka berlatih sepanjang hidup mereka hanya untuk mendapatkan kesempatan menjadi murid dalam, namun bocah alam dasar tingkat 3 ini telah mendapatkan pengakuan tidak hanya dari para tetua, tetapi bahkan dari wakil kepala istana sendiri. Inilah ketidakadilan hidup. Zi Changhe dengan tidak senang menjawab, wakil kepala istana, saya hanya menerimanya sebagai murid atas nama guru saya, sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai adik saya, dan dia akan berada di bawah bimbingan guru saya di masa depan. Mendengar ucapan Zi Changhe, ekspresi King Xiuhe sedikit berubah. Setelah itu, dia menghela napas ringan dan berkata, karena sudah begini, lupakan saja, dia akan menjadi murid istana balai bela diri mulai sekarang, jadi alokasikan beberapa sumber daya untuknya, semuanya bubar. Meskipun mereka semua enggan membiarkan Xiang Shaoyun pergi, para tetua meninggalkan daerah itu satu persatu setelah mendengar King Xiuhe. Para murid luar juga kembali menjalankan urusan mereka masing-masing, tetapi mulai sekarang, pemandangan Xiang Shaoyun yang menarik kekuatan 5 bintang akan tetap terukir dalam benak mereka. Orang-orang yang memiliki bakat setingkat ini pasti bukan orang biasa, oleh karena itu, meskipun mereka tidak bisa berteman dengannya, mereka pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Setelah kerumunan bubar, Zi Changhe menghela napas lega. Hehe, sudah kubilang kau akan berjuang untuk menerimaku sebagai murid, sekarang kau tahu kemampuanku, kata Xiang Shaoyun, senyumnya penuh kebanggaan. Sebelum dia selesai berbicara, Zi Changhe dengan tegas memukul kepalanya sebelum berkata dengan keras, apa yang perlu ditertawakan, mulai sekarang, kau akan memanggilku kakak senior, kalau bukan guru, baru di alam dasar tahap ketiga, apa yang bisa dibanggakan, kau akan berada di bawahku mulai sekarang, jika kau tidak bisa memenuhi standar yang kutetapkan untukmu, lihat bagaimana aku akan menanganimu. Sial, sejak kapan ada kakak senior yang galak sepertimu, kata Xiang Shaoyun dengan nada tidak puas. Hoh, jadi kau pikir kau bisa mengabaikan semua orang hanya karena kau memiliki fisik bintang 5, biar ku katakan dulu. Justru para jeniuslah yang paling mudah jatuh, jika kau tidak mendengarku, maka jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi padamu di masa depan, kata Zi Changhe dingin. Baiklah,
Baiklah, mulai sekarang aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi orang nomor satu di seluruh istana balai bela diri, kata Xiang Shaoyun dengan serius, tanpa menunjukkan sedikitpun kesombongan yang sebelumnya ia tunjukkan. Bab 5. Di salah satu kediaman para tetua di istana aula bela diri, seorang lelaki tua merasa sangat kesal dan meludah, seorang petarung bintang 5 direbut oleh bocah si Changhe itu, sialan dia. Pria tua ini adalah seseorang yang memiliki banyak perseteruan dengan Zi Changhe, tetua ke-13, Li Sumeng. Dia adalah salah satu tetua yang lebih senior, namun baru-baru ini dia mengalami kekalahan dari Zi Changhe. Sejak itu, dia terus memikirkan cara untuk menjatuhkannya. Dan karena Zi Changhe telah menerima seorang murid dengan fisik bintang 5, Li Sumeng menjadi lebih tidak senang dari biasanya. Meskipun Zi Changhe mengaku menerima murid atas nama gurunya, bagaimana Li Sumeng bisa mempercayainya? Karena aku tidak bisa menjadikannya muridku sendiri, aku harus menyingkirkannya dan tidak memberinya kesempatan untuk berkembang, pikir Li Sumeng dalam hati sambil mulai merancang berbagai rencana dalam pikirannya. Di sekitar kota Wu, terdapat juga beberapa ahli yang telah menyaksikan fenomena 5 bintang menerangi langit. Salah satu dari mereka tinggal di kediaman paling mewah di kota Wu, seorang ahli tua yang giginya mulai rontok. Cari tahu siapa yang menyebabkan fenomena 5 bintang menerangi langit sekaligus, teriak lelaki tua itu dengan suara serak. Ayah, fenomena ini sepertinya berasal dari istana aula bela diri, jawab seorang pria parubaya kepada lelaki tua itu. Dengan ekspresi serakah di wajahnya, lelaki tua itu berkata kepada pria parubaya itu, aku kenal para bajingan tua di istana balai bela diri itu, tak satu pun dari mereka mampu menyebabkan fenomena seperti itu. Setahun yang lalu, ada seorang gadis muda yang melakukannya, sayang sekali dia diambil oleh kepala istana sebagai murid pribadi, sepertinya murid baru yang menyebabkan fenomena itu, cepat cari tahu siapa penyebabnya. Baik, ayah. Pria parubaya itu tak berani menunda, segera berangkat. Hehe, orang tua ini sudah lama sekali menunggu ini, aku tak pernah menyangka akan bertemu dengan orang jenius seperti ini sebelum akhir hayatku. Begitu aku berhasil menangkapnya, aku akan bisa memurnikannya menjadi pil pembentuk tubuh pemulihan yang tidak hanya umurku akan bertambah 10 tahun, aku juga bisa melarikan diri dari penjara ini. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak sendiri. Sementara itu, Xiang Shaoyun tidak menyadari bahwa fenomena yang ia ciptakan telah menarik perhatian kedua ahli tersebut. Hari ini, ia bersama murid-murid luar lainnya, melatih kekuatan fisiknya. Awalnya ia mengira bahwa dengan mengikuti kakak senior Zi Changhe ini, ia akan mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Zi Changhe hanya akan memberinya metode kultivasi sederhana sebelum melemparkannya ke istana luar. Saat itu, Xiang Shaoyun mengeluh, bagaimana bisa kau menyuruhku berkultivasi bersama semua murid istana luar ini, bagaimanapun juga. Aku adik dari seorang tetua, yang berarti aku setengah tetua, aku sebenarnya tidak keberatan, tapi aku merasa malu padamu. Sayangnya, keluhan Xiang Shaoyun hanya berujung pada jawaban dingin dari Zi Changhe, kau berani menyebut dirimu setengah tetua padahal kau masih di alam dasar, temui aku hanya jika kau bisa mencapai alam astral dalam waktu setengah tahun, jika kau tidak bisa menyelesaikan tugas sesederhana itu, maka kau benar-benar mengecewakan ibumu, aib bagi fisik bintang 5-mu. Xiang Shaoyun tidak dapat membantah Zi Changhe dan hanya bisa patuh dengan rendah hati. Setengah tahun, aku akan menyelesaikannya dalam 3 bulan. Xiang Shaoyun bertekad dalam hati. Tak perlu diragukan lagi bahwa Xiang Shaoyun sangat narsis. Namun, dalam hal kultivasi, dia bekerja lebih keras daripada siapapun. Saat ini, orang bisa melihatnya berlari kencang sambil membawa batu seberat 200 kg di punggungnya. Setiap tingkatan kultivasi dibagi menjadi 9 tahap kemahiran. Xiang Shaoyun, dengan kekuatan praktisi alam dasar tahap ketiga, awalnya mampu mengangkat beban 150 kg. Namun, setelah ia menciptakan fenomena 5 bintang yang menerangi langit, setelah menjalani pembersihan energi astral, ia telah menembus ke tahap kelima alam dasar. Membawa beban 250 kg bukanlah masalah baginya, apalagi 200 kg. Banyak murid luar yang tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun telah menembus ke tahap kelima alam dasar dan mengira dia masih berada di tahap ketiga. Karena itu, mereka tercengang melihatnya berlari dengan begitu mudah sambil membawa beban 200 kg di punggungnya. Fisik bintang 5 memang luar biasa, dia mampu melakukan apa yang bisa dilakukan kultivator alam dasar tingkat 4 hanya dengan tingkat 3, sungguh menakjubkan, gumam beberapa murid, wajah mereka memerah karena iri. Bakat ditentukan oleh langit, meskipun dia memiliki fisik bintang 5, kultivasinya lebih rendah dari kita, meskipun usianya lebih tua 1 atau 2 tahun dari kita, dia bukan siapa-siapa, kata murid-murid lain di dekatnya. Para murid tingkat luar di istana balai bela diri sebagian besar berusia antara 13 dan 15 tahun, jadi ada murid yang jauh lebih muda dari Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, semua murid tersebut memiliki kultivasi setidaknya di tahap kelima alam dasar, yang merupakan standar minimum untuk menjadi murid di istana balai bela diri.
Xiang Shaoyun tidak mempedulikan kata-kata mereka dan terus berlari sekuat tenaga dengan batu di punggungnya. Sekitar 2 jam kemudian, dia meletakkan batu seberat 200 kg itu dan melanjutkan perjalanannya menuju batu lain yang beratnya 225 kg. Dia pasti tidak sedang mencoba mengangkat beban yang lebih berat, kan? Apakah dia sudah berhasil menembus ke tahap keempat, bisik seseorang. Ini mungkin saja, dengan kemampuan Markis Petir Ungu, menembus beberapa alam kecil mungkin bukanlah suatu tantangan, spekulasi beberapa murid. Mengabaikan mereka semua, Xiang Shaoyun mengangkat batu seberat 225 kg ke punggungnya dan terus berlari hingga tengah hari. Ia berkeringat deras. Tangannya, yang awalnya seputih salju, dipenuhi luka dan memar akibat membawa batu tersebut. Sambil merentangkan kedua tangannya, ia menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek dan berkata, "Aku memang sudah terlalu terbiasa hidup nyaman, hanya dengan sedikit usaha saja aku sudah terluka." Setelah jeda singkat, ia menengadah ke langit dan berseru ringan, 10 tahun, aku rela menunggu 10 tahun sebelum mengejar para jenius yang disebut-sebut itu. Apa yang kukatakan, akan kulakukan, kalian berdua pencuri. Tunggu saja, hari ketika tuan muda ini kembali adalah hari aku datang untuk mengambil kepala anjing kalian. Kilatan jahat melintas di mata Xiang Shaoyun, sangat kontras dengan sosok polos dan ceria yang biasanya ia tunjukkan. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda ini memiliki masa lalu yang cukup kelam. Hei, kenapa kau masih berdiri di situ? Cepat pergi ke kantin untuk mengambil makananmu. Kalau kau terus berlama-lama, nanti tidak akan ada makanan lagi. Sebuah suara yang jelas namun anggun terdengar di samping Xiang Shaoyun. Sambil berbalik, Xiang Shaoyun melihat ke arah asal suara itu. Begitu melihat targetnya, matanya sesaat berbinar dan tanpa sadar ia berkata, "Gadis kecil yang lucu sekali." "Kakak orang jahat," bentak gadis itu dengan marah, pipinya memerah karena malu. Segera setelah itu, sosoknya yang ramping berbalik dan menghentakkan kakinya pergi dengan marah. Dia adalah Lu Xiaoxing, wanita tercantik nomor 1 dari 10 wanita tercantik di istana luar. Penampilannya yang imut dan anggun memikat banyak pria di istana luar. Terlebih lagi, bakatnya sama sekali tidak kurang. Mampu menarik kekuatan 4 bintang, masa depannya cerah. Dia juga kemungkinan besar akan segera menjadi murid istana dalam, setelah menarik perhatian tetua ke-11, He Yinghua. Lu Xiaoxing tidak mendekati Xiang Shaoyun karena dia jatuh cinta padanya. Sebaliknya, dia memperhatikan tatapan jahat Xiang Shaoyun saat dia lewat dan tidak bisa menahan diri untuk memanggilnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan menggodanya pada kesempatan pertama yang didapatnya, menyebabkan kesannya terhadap Xiang Shaoyun langsung menurun. Xiang Shaoyun menatap bokongnya yang bulat bergoyang saat dia berjalan. Dia menyentuh dagunya sambil tertawa, "Tuan muda ini hanya mengungkapkan isi pikiranku, apakah ada yang salah dengan itu?" "Saudaraku, berhentilah menatap begitu lama, kalau tidak, kau benar-benar akan melakukan kesalahan," suara lain terdengar dari samping Xiang Shaoyun. Orang yang berbicara itu memiliki penampilan yang sangat sederhana. Terlepas dari tatapan licik di matanya, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang kasar sejak pandangan pertama. Bab 6. Oh, jadi, memandang gadis-gadis cantik itu salah, apakah ini bagian dari peraturan istana balai bela diri? Xiang Shaoyun berkomentar sinis sambil melirik pemuda di sampingnya. Melihat orang lain sama sekali tidak melanggar aturan, namun, jika kamu melihat seseorang yang seharusnya tidak kamu lihat, akan sangat mudah untuk menyinggung perasaan orang lain, bukankah itu kemudian menjadi dosa, kata pemuda itu dengan bangga, ekspresi sok tahu terpancar di wajahnya. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum tertawa, "Haha, kau benar, bagaimana seharusnya aku memanggilmu, kakak?" "Sepertinya kau memang sangat bijaksana, namaku Xia Liu Hui," jawab pemuda itu. "Cabul, sebuah nama yang memang terhormat," seru Xiang Shaoyun sambil bertepuk tangan dan mengangkat ibu jarinya untuk menunjukkan persetujuannya. "Bukan, itu adalah karakter Xia untuk musim panas, karakter Liu untuk air mengalir, dan karakter Hui untuk pedang yang diayunkan," pemuda itu menegaskan dengan tidak senang. "Aku mengerti, ya aku mengerti, tapi sebenarnya tidak ada bedanya, sekali lihat saja, aku langsung tahu bahwa kau adalah contoh nyata dari kata, cabul, kau benar-benar sesuai dengan namamu," seru Xiang Shaoyun sambil menepuk bahu pemuda itu seolah-olah mereka adalah sahabat karib. "Aku malas berdebat denganmu, aku mau ke kantin untuk makan sekarang, kalau tidak, semua binatang buas itu pasti sudah memakannya," jawab pemuda itu sambil berlari ke suatu arah. Xiang Shaoyun juga tidak lambat dan dengan cepat menyusulnya. "Apakah kantin benar-benar tidak punya makanan untuk kita makan?" "Akan ada, tapi persediaan makanan terbatas, kita ada sekitar 100 orang di sini, jika setengah dari kita bisa mengisi perut, itu sudah dianggap baik," jawab Xia Liu Hui sambil terus mempercepat langkahnya. Saat itu, Xiang Shaoyun juga memperhatikan para pemuda yang sedang berlatih dari segala arah berlarian seperti belalang menuju kantin.
Apa-apaan ini? Apakah ini jelmaan hantu kelaparan atau semacamnya? Tanya Xiang Shaoyun dengan tak percaya. Hehe, kau akan segera menjadi salah satu hantu kelaparan itu. Xia Liuhui, yang sudah jauh dari Xiang Shaoyun, tertawa dan menjawab. Xiang Shaoyun mulai merasa sedikit gelisah dan mempercepat langkahnya. Ketika tiba di kantin, dia langsung mengerti semua yang dikatakan Xia Liuhui. Yang terlihat hanyalah kerumunan besar kultivator yang berebut makanan. Semua orang saling berdesakan, dan beberapa bahkan mulai berkelahi satu sama lain. Semua ini demi bisa berbaris di barisan paling depan untuk mendapatkan makanan yang dibagikan oleh para pelayan. Tempat ini milikku, cepat pergi. Persetan dengan ibumu, kau berani merebut posisiku, ayo, kita berkelahi. Bajingan, siapa yang mau memperebutkan posisiku? Sumpah, aku tidak akan membiarkannya lolos hari ini. Aku sudah lama tidak merasa kenyang, tolong beri aku sedikit makanan karena kasihan. Tempat itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara seolah-olah medan perang. Sama sekali tidak memberikan kesan bahwa ini adalah kantin di dalam istana balai bela diri. Para pelayan yang sedang membagikan makanan dengan acuh tak acuh menyaksikan seluruh pemandangan yang terjadi di depan mereka. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya, sebaliknya, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan pembantaian di hadapan mereka. Xiang Shaoyun benar-benar tercengang. Sedetik kemudian, ia tersadar dan langsung menerobos kerumunan orang. Peng-peng. Begitu ia memasuki kerumunan besar itu, tinju-tinju berhamburan ke arahnya dari segala arah. Tak berdaya untuk melawan, ia langsung terlempar keluar dari kerumunan. Kedua matanya bengkak, dan darah segar mengalir dari hidungnya. Saat disentuh, kulitnya yang awalnya halus dan lembut telah berubah menjadi kasar dan mengerikan. Pergi ke neraka, kalian berani menyentuh wajah tampanku, kalian semua pantas mati. Setelah selesai berbicara, dia bergegas masuk ke kerumunan, mencari pembalasan dendam kepada mereka yang telah memukulnya. Sayangnya, apa yang terjadi selanjutnya adalah pengulangan adegan sebelumnya, dilempar keluar dari kerumunan. Kultivasi alam dasar tahap kelimanya adalah yang terendah di sini. Terus terang, mustahil baginya untuk mendapatkan tempat dalam antrean. Ini adalah kali pertama Xiang Shaoyun kesulitan mendapatkan makanan. Suatu ketika orang berkata bahwa mereka yang bekerja keras untuk mencari makan akan menghargai setiap butir beras benar sekali. Xiang Shaoyun yang terpelajar menghela napas panjang. Tuan Muda Wu ada di sini, cepat minggir. Sebuah suara tajam menggema di antara kerumunan. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan yang tadinya ribut pun segera tenang. Seorang pemuda tinggi dan ramping yang dikelilingi beberapa pemuda lainnya berjalan masuk ke kantin. Pemuda ini bisa dianggap tampan, tetapi sikapnya yang arogan membuat seolah-olah dia tidak mempedulikan siapapun, menimbulkan rasa tidak senang pada orang-orang yang memandanginya. Namun, beberapa murid perempuan melirik pemuda ini, seolah-olah ingin sekali mendekatinya. Hal ini karena selain berbakat luar biasa, ia juga memiliki latar belakang yang patut dicontoh. Dia adalah Wu Mingliang, seorang murid yang pasti akan masuk ke istana dalam. Meskipun usianya baru 14 tahun 3 bulan lagi, kultivasinya sudah berada di tahap ke-9 alam dasar, masa depannya bisa dikatakan tak terbatas. Lebih penting lagi, dia adalah anak ketujuh dari kepala desa Wu Taun, yang menambah daya tarik yang tak tertahankan padanya. Murid-murid di luar istana lainnya harus berebut makanan. Sedangkan Wu Mingliang, begitu dia muncul, semua orang akan dengan patuh memberi jalan kepadanya, membiarkannya mendapatkan makanannya terlebih dahulu. Ini adalah hak istimewa orang-orang yang berkuasa. Pemuda yang mengumumkan kedatangan Wu Mingliang bertindak seperti seorang pelayan dan memberi isyarat kepada Wu Mingliang, Tuan Muda Wu, silakan. Ya, kata Wu Mingliang dengan puas. Dia mulai berjalan menuju antrean yang sekarang kosong, tempat semua orang tadi berada. Setelah melangkah beberapa langkah, ia mengalihkan pandangannya dan melihat Xiang Shaoyun terbaring telentang di tanah. Ia menunjukkan ekspresi sangat penasaran dan bertanya, bukankah ini jenius yang telah menarik kekuatan 5 bintang, bagaimana mungkin kau bisa berada dalam keadaan seperti ini? Meskipun secara lahiriah Wu Mingliang tampak benar-benar peduli pada Xiang Shaoyun, ekspresi mengejek di wajahnya tak dapat disangkal. Setelah ia membicarakan hal itu, tatapan berbagai murid istana luar tertuju pada Xiang Shaoyun. Ternyata memang dia, kukira dia akan mendapat perlakuan khusus dari Markis Petir Ungu, malah, dia di sini untuk bertarung dengan kita demi makanan. Haha. Mungkinkah dia orang yang baru saja kuhajar, mampu menghajar orang-orang yang mengaku jenius seperti ini adalah tujuan hidupku. Dia ingin bertarung dengan kita memperebutkan makanan di tahap ketiga alam dasar, dia bisa bermimpi saja. Sepertinya dia akan mati kelaparan, aku tidak bisa membayangkan dia akan bertahan lebih dari 3 hari, akankah Markis Petir Ungu sedih jika dia mati? Berbagai pemuda yang iri dengan bakat Xiang Shaoyun melontarkan komentar pedas satu demi satu.
Wajah Xiang Shaoyun perlahan memerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa disebut namanya saja akan menarik cercaan dan sindiran tanpa henti, perasaan yang tidak diinginkan siapapun. Tuan Jenius, apakah Anda ingin mengikuti Tuan Muda ini? Tuan Muda ini pasti akan memberi Anda makan, jadi Anda tidak akan kelaparan. Wu Mingliang menunjukkan ekspresi bangga yang luar biasa. Saya harus menolak, Tuan Muda ini hanya tahu cara menerima budak dan tidak memiliki pengalaman menjadi budak, bantah Xiang Shaoyun dengan sinis. Kurang ajar, tidak menghormati Tuan Muda Wu, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Wu, kalau tidak, jangan pernah bermimpi mendapatkan satu kali makan pun di kantin lagi, teriak anjing setia, yang mengikuti Wu Mingliang. Kekuatan anjing setia ini tidak lebih lemah dari Xiang Shaoyun. Sebaliknya, kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi darinya, yaitu pada tingkat ke-7 alam dasar. Namanya adalah Gouzi. Hehe, kau bicara seolah-olah kantin ini milik keluargamu, Xiang Shaoyun tertawa sinis. Mungkin ini bukan dikelola oleh keluargaku, tapi tidak mengizinkanmu makan sama sekali bukan hal yang sulit, kata Wu Mingliang lalu menghadap kerumunan murid dan menyatakan, mulai hari ini, siapapun yang berani membiarkan bocah ini berebut tempat untuk makan akan menjadi musuhku, Wu Mingliang. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Xiang Shaoyun dan pergi untuk makan. Bajingan, teriak Xiang Shaoyun, memancarkan niat membunuh. Beraninya mengutuk Tuan Muda Wu, hajar dia, perintah Gouzi. Bab 7. Di area terpencil di halaman luar Istana Martial Hall, terdapat seorang pemuda menyedihkan yang menjilati luka-lukanya sendiri. Hehe. Dulu aku adalah tuan muda yang gemilang dari sekte tingkat 7, dan sekarang aku telah jatuh begitu rendah hingga dikalahkan oleh sekelompok orang rendahan. Ini benar-benar sebuah kejatuhan dari kejayaan, pikir pemuda itu dengan melankolis. Siapa lagi kalau bukan Xiang Shaoyun? Di kantin, sendirian, dia sama sekali tidak mampu menahan gempuran sekelompok anjing setia. Pada akhirnya, dia hanya bisa berusaha melindungi wajah tampannya dan menyerbu keluar, melarikan diri ke sudut terpencil ini sendirian. Jika orang-orang bisa mendengar apa yang Xiang Shaoyun bicarakan sendiri, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Sekte tingkat 7. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Setiap tingkatan dalam pohon kultivasi terbagi menjadi 9 tahap. Demikian pula, organisasi-organisasi di Provinsi 9 Dewa juga memiliki 9 tingkatan peringkat yang berbeda. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar pengaruh dan dukungan yang akan dimilikinya. Xiang Shaoyun benar-benar menyebut dirinya tuan muda dari sekte tingkat 7. Jika orang lain mendengar ini, pasti akan menimbulkan kehebohan. Dia telah jatuh ke titik di mana dia terpaksa memasuki Istana Balai Bela Diri, sebuah organisasi yang tidak berperingkat. Bahwa dia pernah menjadi tuan muda yang dihormati adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Adapun kisah hidupnya secara keseluruhan, hanya Xiang Shaoyun yang mengetahuinya. Mengingat kembali masa-masa itu, ia bebas dan leluasa melakukan apapun yang disukainya di kampung halamannya. Jika tidak ada kegiatan di siang hari, ia akan membaca berbagai buku dan bulungan, memperluas pengetahuannya tentang Provinsi 9 Dewa serta berlatih Dao. Jika tidak, ia akan mengumpulkan binatang-binatang iblis untuk berpesta, memerintahkan berbagai pelayan untuk menemaninya serta anak-anak para tetua untuk mengunjungi tempat tinggal para dewa, menghancurkan keturunan binatang-binatang iblis, dan menggali obat-obatan roh. Di malam hari, ia akan dilayani oleh para pelayan wanita yang murni dan anggun yang akan memenuhi setiap kebutuhannya. Tidak ada yang kurang padanya, inilah kebebasan besar seorang pemuda. Sayang sekali hari-hari seperti itu telah lama berlalu. Ayah, aku tahu kau pasti belum meninggal, tetapi putramu tidak punya pilihan selain memberikan hartamu kepada penjahat itu. Putramu telah mengecewakanmu, namun, putramu bersumpah demi langit bahwa aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milik keluarga Xiang kita. Aku ingat pernah mengatakan kepadamu ketika aku berusia 5 tahun bahwa aku akan membiarkan para jenius itu menikmati kejayaan selama 10 tahun, dan hari ini, 10 tahun telah berlalu, aku, Xiang Shaoyun, akan naik ke puncak, menghancurkan semua rintangan, siapapun yang berani menghalangiku, akan kuhancurkan, siapapun yang ingin membunuhku, akan kuhancurkan sepenuhnya. Wajah Xiang Shaoyun yang tadinya seputih salju tiba-tiba berubah sangat pucat, dan kedua tinjunya mengepal di depan jantungnya sambil bersumpah dalam hati. Lalu ia berpikir dalam hati, Wu Mingliang, kau akan menjadi batu loncatan pertama dalam perjalanan karir tuan muda ini. Setelah merenungkan pikirannya, Xiang Shaoyun tidak repot-repot mengobati lukanya. Sebaliknya, dia sekali lagi berlari ke area latihan lapangan luar, kali ini memikul batu seberat 250 kg di punggungnya sambil berlari. Di alam dasar, untuk setiap peningkatan tingkatan, kekuatan seseorang akan meningkat sebesar 50 kg, oleh karena itu, seorang kultivator tingkat 5 dapat dengan mudah mengangkat batu seberat 250 kg. Xiang Shaoyun berteriak seolah-olah dia sudah gila.
Apakah si jenius itu dipukuli sampai bodoh oleh geng Gouzi? Dia meratap seperti hantu. Hehe, dilihat dari tingkahnya, dia mungkin berniat berlatih keras, tapi bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak bisa mengisi perutnya sendiri bisa menjadi hebat? Jenius ini pasti akan tetap berada di bawah. Memang benar, meskipun ia mungkin mendapat perlindungan dari Markis Petir Ungu, Wu Mingliang memiliki kepala desa sebagai pendukungnya, bahkan kepala istana pun harus menghormatinya setiap kali mereka bertemu. Sungguh disayangkan, kita akan segera menyaksikan kejatuhan seorang jenius hebat. Ketika mereka melihatnya, berbagai murid luar menunjukkan pandangan simpati sambil menghela napas pelan. Di mata mereka, Xiang Shaoyun akan mengalami kesulitan besar untuk beradaptasi di sini, terutama karena mereka saat ini berada dalam fase latihan fisik kultivasi di mana makanan sangat penting. Makanan tidak hanya akan memastikan mereka memiliki energi yang cukup untuk berlatih, tetapi juga akan diubah menjadi kekuatan fisik, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kuat. Bagi seseorang yang bahkan tidak bisa makan, bagaimana mungkin dia bisa berpikir untuk berkultivasi? Tuan Muda Wu, bocah itu sepertinya masih punya banyak semangat bertarung. Di salah satu sudut ring, Gouzi sedang berbicara dengan Wu Mingliang. Para jenius tidak mudah dihancurkan, teruslah menekan mereka, dan mereka akan hancur pada akhirnya. Awasi dia dengan cermat, ketika aku menjadi murid istana dalam, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, jawab Wu Mingliang. Tenang saja, Tuan Muda Wu, dia tidak akan lolos dari genggamanku, jawab Gouzi dengan gembira. Sebagai praktisi alam dasar tahap kelima, membawa batu seberat 250 kg bukanlah tugas yang mudah. Xiang Shaoyun kehabisan napas meskipun baru berlari membawa batu itu dalam jarak pendek. Harus diketahui bahwa baru sehari sejak ia memasuki tahap kelima alam dasar, jadi ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menstabilkan fondasinya dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Xiang Shaoyun sangat ingin menjadi lebih kuat, jadi dia tidak akan mudah patah semangat karena hal-hal seperti ini. Buku Panduan Penguasa Penakluk Surga, pertahankan hati yang tenang, ambil kekuatan dari bintang-bintang, ubah energi astral menjadi ki. Dalam benak Xiang Shaoyun, muncul sebuah mantra yang sangat misterius. Kitab Penguasa Penakluk Surga bukanlah metode kultivasi yang diberikan Zi Changhe kepadanya. Melainkan, ini adalah teknik kuno yang telah lama dimilikinya. Kitab Penguasa Penakluk Surga adalah sesuatu yang diperoleh Xiang Shaoyun sejak usia sangat muda. Dengan menunggangi Raja Binatang Iblis, dia secara tidak sengaja menemukan alam rahasia. Di dalam alam itu, dia melewati tempat yang luar biasa dan fantastis sebelum akhirnya mendapatkan gulungan misterius tersebut. Mengingat kembali saat itu, ketika ia memperoleh Kitab Penguasa Penakluk Surga, pancaran cahaya ilahi seolah meresap ke dalam kepalanya, membuatnya tidak dapat melupakan misteri Kitab Penguasa Penakluk Surga. Sayang sekali teknik kuno ini baru selesai sepertiganya. Namun, isi luar biasa dari teknik yang belum sempurna itu bahkan melampaui metode kultivasi pusaka tingkat tinggi keluarganya. Karena itulah, Xiang Shaoyun akhirnya meninggalkan metode kultivasi keluarganya dan sepenuhnya fokus pada kultivasi Kitab Penguasa Penakluk Surga. Dia takjub dengan keajaiban teknik kuno ini dan berharap bahwa dalam waktu dekat, dia dapat menemukan bagian-bagian yang tersisa dari kitab ini, menyelesaikannya, dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, ada satu prasyarat sebelum seseorang dapat menguasai Kitab Penguasa Penakluk Surga, seseorang harus memiliki fisik bintang 6, yang memenuhi aula dengan giok. Jika tidak, tubuh seseorang tidak akan mampu menahan kedalaman kitab tersebut. Bagan kelahiran seseorang bisa memiliki hingga 9 bintang. Mampu mengaktifkan hingga 4 bintang saja sudah dianggap cukup baik. Namun, 5 bintang yang menerangi fenomena langit yang disebabkan oleh Xiang Shaoyun sudah cukup untuk membuat seluruh jajaran atas istana balai bela diri menjadi gempar. Terlebih lagi, perlu diingat bahwa Kitab Penguasa Penakluk Surga memiliki prasyarat memiliki fisik bintang 6 untuk berkultivasi. Teknik kuno ini jelas bukan teknik biasa. Melihat keberanian Xiang Shaoyun dalam berlatih Kitab Penguasa Penakluk Surga, orang dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa fisik bintang 5 bukanlah batas kemampuannya. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh Xiang Shaoyun dan mengamati bintang-bintang di dalamnya, mereka akan menemukan 9 titik cahaya berkilauan di seluruh tubuh Xiang Shaoyun, yang memberinya aura mistis. Sungai bintang yang tak berujung tampak mengalir di dalam dirinya, membuat siapapun yang memandang sungai itu mudah tersesat di dalamnya. Ini adalah fisik tingkat atas sejati, 9 bintang mengguncang langit. Tingkat fisik seperti ini sulit ditemukan bahkan sekali dalam setiap 10.000 tahun. Jika ada tetua istana balai bela diri yang menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Sosok luar biasa ini entah bagaimana bisa jatuh ke istana balai bela diri mereka yang kecil dan sederhana. Jika beberapa organisasi kuat lainnya mengetahui hal ini, istana balai bela diri pasti akan kesulitan untuk mempertahankan jenius seperti itu. Saat Xiang Shaoyun menyalurkan kekuatannya melalui Kitab Penguasa Penakluk Surga,
ia mendapati bahwa bukan hanya keempat anggota tubuhnya tidak terlalu lelah, tetapi tekanan pada tubuhnya juga berkurang secara signifikan. Terlebih lagi, laju peningkatan kekuatannya pun meningkat berkali-kali lipat. Latihan fisik dimaksudkan untuk terus-menerus mengumpulkan energi astral sehingga seseorang dapat mencapai tahap mengubah energi astral menjadi ki. Setelah ki yang telah diubah tersebut akhirnya dapat mengambil bentuk, seseorang akan dianggap telah mencapai alam astral. Xiang Shaoyun menggunakan kitab penguasa penakluk surga untuk mengaktifkan bintang-bintang di dalam dirinya. Dengan 9 bintang yang bekerja bersama untuk menyerap energi astral, laju pertumbuhan kekuatannya jauh melampaui imajinasi siapapun. Tanpa disadari, Xiang Shaoyun telah berlari selama 4 jam. Ia mendapati bahwa meskipun energinya cepat habis, semburan energi segar terus mengalir dari dalam dirinya, selalu membuatnya berada dalam kondisi hampir puncak. Awalnya, ia ingin terus berlari selama mungkin. Sayangnya, perutnya menghentikannya. Gemericik. Gemericik. Xiang Shaoyun merasakan tubuhnya perlahan melemah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menyingkirkan batu itu ke samping. Sialan, orang pernah bilang bahwa makanan bisa mengalahkan seorang pahlawan. Aku, Xiang Shaoyun, adalah seorang jenius surgawi di antara manusia. Apakah aku juga akan jatuh di sini? Kata Xiang Shaoyun, menyombongkan diri dengan nada ironis. Pada saat itu, suara seorang gadis kecil terdengar dari sampingnya. Aku punya makanan untukmu. Bab 8. Muncul tepat di samping Xiang Shaoyun adalah Lu Xiaoxing. Wajahnya menunjukkan sedikit rona merah muda, dan mata bulatnya yang imut tidak berani menatap langsung Xiang Shaoyun, seolah-olah dia sedikit malu. Dia adalah gadis yang penyayang, dan dia merasa kasihan pada Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berbicara, sebuah suara mengejek terdengar di udara. Oh, seorang jenius fisik bintang 5 telah jatuh ke titik di mana dia membutuhkan seorang wanita untuk memberinya makan. Sungguh menyedihkan. Siapa lagi yang bisa mengatakan ini selain Gou Zi? Dia bahkan muncul tepat di samping Xiang Shaoyun bersama 2 orang lainnya. Dia menatap Xiang Shaoyun dengan jijik, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Mengabaikan ucapan Gou Zi, Xiang Shaoyun menatap Lu Xiaoxing dan dengan tulus berkata, "Terima kasih, tetapi saya tidak bisa menerima ini." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan menatap kelompok Gou Zi yang terdiri dari 3 orang, lalu menyatakan, "Kalian bertiga, ingat ini, kalian boleh mengejekku hari ini, tetapi aku akan membuat kalian membayarku 10 kali lipat di masa depan." Sambil tertawa dingin, Gou Zi berkata, "Orang sepertimu berani mengucapkan omong kosong ini, kurang dari 3 hari lagi, kau akan mati kelaparan, kau benar-benar tidak tahu tempatmu." Gou Zi dan anak buahnya tidak berani bertindak langsung melawan Xiang Shaoyun di tempat terbuka. Ini adalah bagian dari peraturan Istana Balai Bela Diri, selain di kantin, duel pribadi tidak diizinkan di tempat lain. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka bertarung di arena. "Kau sudah keterlaluan dalam menindas," seru Lu Xiaoxing dengan kesal sambil menyaksikan tingkah laku Gou Zi yang arogan. "Nona Lu, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, dan kami bahkan meminta Anda untuk menjauh dari masalah ini. Jika tidak, jika Tuan Muda Wu marah karena ini, Anda mungkin akan menderita akibatnya," Gou Zi memperingatkan Lu Xiaoxing. "Bagus, sangat bagus, aku akan melaporkan masalah ini kepada perwira bela diri," teriak Lu Xiaoxing dengan marah. Perwira bela diri pada dasarnya adalah guru yang bertugas membimbing murid-murid luar. "Hehe, silakan saja," jawab Gou Zi dengan acuh tak acuh. "Marah karena anjing-anjing ini tidak ada gunanya, aku bisa merasakan ketulusanmu. Aku, Xiang Shaoyun, belum sampai pada titik di mana aku harus bergantung pada seorang wanita untuk bertahan hidup." Setelah selesai berbicara, Xiang Shaoyun berbalik dan pergi. Dasar orang tak tahu terima kasih. Lu Xiaoxing menghentakkan kakinya pelan ke tanah sebelum ia juga pergi. "Haha, aku ingin jenius sepertimu keluar dari Istana Balai Bela Diri seperti anjing hina." Gou Zi tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Xiang Shaoyun merasa sangat tertekan, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk membalas dendam. Dari kejauhan, sesosok yang menunggangi serigala memperhatikan apa yang terjadi pada Xiang Shaoyun. Dia mendesah pelan, "Giok yang belum biasa tidak akan pernah bersinar, jika kau bahkan tidak bisa melewati rintangan kecil ini, maka fisik bintang 5-mu memang sia-sia." Adapun Xiang Shaoyun, dia berjalan menuju seorang perwira bela diri. Perwira ini adalah seorang pria parubaya yang mampu memanfaatkan kekuatan bintang. Dia dengan dingin memantau gerakan setiap murid istana luar yang berada dalam pandangannya. Ketika dia melihat Xiang Shaoyun datang, dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Apa?" Xiang Shaoyun langsung ke intinya. "Pak Perwira, saya ingin makan." "Waktu makan siang sudah berakhir, jika kau tidak bisa mendapatkan makanan, kau tidak bisa menyalahkan orang lain, tetaplah lapar dulu, lalu tunggu makan malam untuk bertarung lagi," jawab perwira militer itu dengan dingin. "Saya hanya ingin tahu apakah ada cara lain untuk mendapatkan makanan," tanya Xiang Shaoyun.
Murid-murid istana luar hanya diperbolehkan makan di kantin, murid-murid istana dalam diperbolehkan makan di restoran lokal kita atau meninggalkan istana balai bela diri untuk makan, dan murid-murid pribadi dapat makan di kediaman tetua mereka masing-masing. Apakah itu jelas perwira bela diri tersebut? Xiang Shaoyun merasa sedikit kecewa. Ia sudah sangat lapar, namun harus menunggu 6 jam lagi sebelum berkesempatan untuk memperebutkan makan malam. Akan sangat sulit untuk bertahan. Saat Xiang Shaoyun berjalan pergi dengan sedih, perwira bela diri itu berkata, "Namun, jika kau berani menantang batas kemampuanmu dan menyelesaikan beberapa tugas, pengecualian akan dibuat dan kau akan diberi penghargaan yang sesuai, makanan tidak akan menjadi masalah." "Tugas apa saja?" tanya Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Di tempat yang disebut Aula Batas, ambang batas telah ditetapkan untuk berbagai tingkat kultivasi. Selama kalian mampu melampaui ambang batas itu, kalian akan mendapatkan hadiah khusus, namun, batas-batas itu tidak mudah ditembus. Hanya jika kalian adalah yang terkuat di antara mereka yang setara dengan kalian, kalian akan mampu menyelesaikan tugas di sana secara paksa, kata perwira bela diri itu. "Aku ingin mencobanya," kata Xiang Shaoyun dengan penuh tekad. "Hehe, bagus sekali, kalau begitu, ikuti saya," jawab perwira militer itu sambil tersenyum. Perwira bela diri itu kemudian membawa Xiang Shaoyun ke Aula Batas. Pada saat yang sama, ia juga memberitahu Xiang Shaoyun beberapa hal mengenai Aula Batas. Yang disebut batas yang perlu dilampaui mengacu pada ambang batas atas kemampuan seseorang dalam ranah kultivasi yang sama. Ini akan memisahkan para jenius dari yang lain di ranah yang sama, dan batas setiap tahap akan berbeda. Tersedia berbagai tantangan, menghadapi para ahli yang kuat, disiksa di dunia ilusi, atau bahkan tugas-tugas aneh lainnya yang akan menguji batas kemampuan seseorang. "Baiklah, ini adalah aula batasan, hanya aku yang bisa membawamu ke sini. Jika kau mampu melampaui batasan, keinginan untuk makan hanyalah hal yang mudah." Setelah perwira militer itu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai pergi. Fisik bintang 5 layak mendapatkan perhatian dan perawatan dari perwira bela diri ini. Jika ini adalah murid istana luar lainnya, dia hanya akan menunjukkan jalan dan membiarkan mereka menemukan tempat itu sendiri. Aula Batas adalah bangunan yang sangat tua. Dibangun di kaki gunung, bangunan itu diselimuti energi aneh, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat menembus bangunan tersebut. Murid Xiang Shaoyun memberi salam kepada pengawas yang terhormat. Xiang Shaoyun dengan sopan memberi salam kepada pengawas tua yang duduk di kursi kayu tua. "Kau ingin menantang batas," kata pengawas tua itu, matanya yang berkabut menatap Xiang Shaoyun. "Tentu, tolong tunjukkan jalannya," jawab Xiang Shaoyun. "Lurus saja, itu ruangan pertama, masuklah, dan jika Anda bisa keluar dengan selamat setelah 1 jam, itu akan dihitung sebagai Anda lulus," kata petugas tua itu langsung tanpa bertele-tele. Setelah sedikit membungkuk, Xiang Shaoyun mulai berjalan menuju bangunan tua itu. Dengan sangat cepat, ia sampai di pintu masuk lantai pertama Aula Batas. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Begitu ia melangkah masuk, pintu itu otomatis tertutup. Bersamaan dengan itu, semburan energi tak terlihat memenuhi ruangan, membuat Xiang Shaoyun merasa seolah-olah sedang mengangkat batu seberat 500 kg, menyebabkan ia jatuh tersungkur ke lantai. Xiang Shaoyun memuntahkan seteguk darah segar. "Ruang gravitasi!" Xiang Shaoyun berteriak sendiri dengan panik. Para kultivator alam dasar berfokus pada mengasah kekuatan fisik mereka, dan batas yang berkaitan dengan aula khusus ini persis seperti itu. Namun, ini bukanlah gravitasi biasa yang mempengaruhinya. Gravitasi ini dihasilkan secara artifisial melalui formasi yang membuatnya tidak berbentuk. Hal ini membuatnya hampir mustahil untuk dilawan. Hanya orang yang mampu menahan tekanan gravitasi yang terus-menerus menghantam mereka yang akan dianggap telah melampaui batas. Persepsi Xiang Shaoyun luar biasa. Saat tekanan tak dikenal menyerangnya, dia tahu bahwa itu adalah ujian batas yang berkaitan dengan gravitasi. Gravitasi di ruangan itu membuatnya merasakan beban 500 kg. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam dasar tingkat 5, yang berarti kekuatan fisiknya hanya mampu menahan 250 kg. Menahan tekanan 2 kali lipat dari itu jelas merupakan batas kemampuannya. Hal yang patut disyukuri Xiang Shaoyun adalah meskipun ia mengabaikan latihannya sejak muda, ayahnya selalu menempa tubuhnya dengan berbagai ramuan spiritual. Hal ini membuat tubuh fisiknya luar biasa kuat, jika tidak, ia pasti sudah lama menyerah pada gravitasi. Ruangan ini benar-benar melampaui batas, namun, aku akan memanfaatkannya untuk mencapai terobosan dalam buku pedoman penakluk surgaku. Sambil bergumam sendiri, dia mulai mengedarkan buku pedoman penakluk surga. Kitab penguasa penakluk surga memang merupakan teknik kuno, yang penuh dengan berbagai misteri. Saat Xiang Shaoyun mengaktifkannya, tubuhnya dengan cepat mengalirkan ki sementara 9 bintang menyala di seluruh tubuhnya. Saat kitab penguasa penakluk surga mengalir melalui tubuhnya, tekanan yang dirasakannya secara bertahap berkurang. Bab 9.
Di luar aula batas, perwira bela diri yang membawa Xiang Shaoyun telah kembali. Dia berbicara kepada pengawas senior, berkata, "Saudaraku, bukankah menurutmu kau agak kejam di sini? Biasanya, hanya murid alam dasar tahap 6 yang diizinkan masuk, dan mereka hanya diharuskan tinggal di sana selama 1/4 jam. Bocah tadi baru berada di tahap 5, menyuruhnya tinggal di sana selama setengah jam itu." Pengawas tua itu dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, dia memiliki fisik bintang 5, jadi dia harus sedikit lebih menderita daripada orang biasa. Jika dia bahkan tidak dapat melampaui batas pertama, ini membuktikan bahwa hatinya tidak berada di tempat yang tepat, sehingga menyulitkannya untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Baiklah kalau begitu, aku sangat berharap tidak terjadi hal buruk. Jika tidak, jika tetua ke-19 datang mencariku, aku benar-benar akan berada dalam masalah besar." Setelah melirik sekali lagi ke aula batasan, perwira bela diri itu pergi. Tetap acuh tak acuh, pengawas tua itu perlahan menutup matanya dan tenggelam dalam meditasi. Di ruangan pertama, Xiang Shaoyun sedang menjalani siksaan yang sangat berat. Terkena gravitasi 500 kg, setiap detik terasa tak tertahankan, apalagi 1 jam penuh. Meskipun Xiang Shaoyun mampu memanfaatkan energi astralnya secara paksa melalui kitab penguasa penakluk surga dan mengurangi rasa sakit, seiring berjalannya waktu, ia merasakan tulang-tulangnya hancur dan pikirannya terkoyak-koyak. Ujian ini tidak hanya menguji daya tahan fisik seseorang, tetapi juga kemauan kerasnya. Jika kemauan kerasnya tidak cukup kuat dan ia pingsan, ia pasti akan hancur oleh gravitasi yang sangat besar. Aku harus melampaui batas ini, aktifkan kitab penguasa penakluk surga. Xiang Shaoyun mengingat semua momen ketika dia dihina oleh orang lain, memberinya dorongan adrenalin yang berasal dari keengganannya untuk tunduk. Bintang-bintang di tubuhnya mulai bersinar terang, dengan 9 bintang berubah menjadi sesuatu yang menyerupai 9 pusaran air yang mulai mengaktifkan potensi tersembunyi di dalam daging, meridian, organ, dan tulangnya. Dengung-dengung. Tubuh Xiang Shaoyun mulai mengeluarkan suara dengung yang aneh. Gelombang kekuatan besar mengalir dari anggota tubuh dan tulangnya ke tengah 9 bintang. Kekuatan yang begitu besar jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh praktisi alam dasar tingkat 5 biasa, dan juga bukan hasil dari menahan gravitasi sebesar 500 kg. Sumber kekuatan ini berasal dari Xiang Shaoyun sendiri. "Ayah, mengapa ayah membawa botol obat sebesar itu? Kita bahkan belum selesai merebus obat yang sudah ada." "Ayah menggunakan obat spiritual untuk memperkuat tubuhmu, meskipun kau memiliki bakat luar biasa. Karena kau bertaruh dengan orang lain untuk tidak berkultivasi selama 10 tahun, kau menyia-nyiakan 10 tahun terbaikmu untuk kultivasi. Aku melakukan ini untuk membangun fondasimu agar kau bisa bangkit kembali setelah 10 tahun. Jika tidak, begitu formasi bintangmu terbentuk, pencapaianmu akan sangat terbatas. Tapi, kuali obat ini mendidih, aku akan terbakar sampai mati. Jangan khawatir, aku sudah mengunci meridian dan formasi bintangmu, dan aku juga akan membekukan obat spiritual dengan segel tanganku. Jadilah anak yang baik dan percayalah padaku, oke? Kamu tidak akan merasakan sakit apapun." "Ayah, kau pembohong, bukankah kau bilang ini tidak akan sakit? Ini panas, kau harimau pemakan anak harimau." Mengingat apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya ketika ia berusia 5 tahun, Xiang Shaoyun mulai tersenyum. Ia berkata, "Ayah, semua kerja keras dan usaha yang ayah curahkan kala itu, kini putra ayah menuai hasilnya, bangkitlah." Xiang Shaoyun berteriak keras, telapak tangannya menempel di tanah, memaksa dirinya berdiri melawan beban 500 kg. 9 bintang di tubuhnya bersinar terang sementara energi terus mengalir ke formasi bintangnya, mendorong bintang-bintang itu ke batas yang lebih tinggi. Gelombang energi murni, berdenyut dari meridiannya, mengalir ke seluruh tubuhnya dan beresonansi di dalam 365 titik akupunturnya, menyebabkan energi internalnya meningkat secara eksplosif. Dari kultivasi awalnya di alam dasar tahap kelima, pertumbuhan eksplosif ini mendorong kultivasinya ke fase akhir tahap kelima sebelum mencapai fase puncak tak lama kemudian. Ledakan. Alam dasar tahap ke-6. Energi Xiang Shaoyun berkobar seperti dewa yang menopang langit dan bumi. Gravitasi sebesar 500 kg terus menyerangnya dan memeras energi yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang kemudian memberi daya pada 9 bintangnya. Semua ini mengakibatkan peningkatan kultivasinya yang luar biasa. Penguatan tubuh Xiang Shaoyun dimulai ketika dia berusia 5 tahun dan berlangsung hingga usia 14 tahun, selama 9 tahun penuh. Hasilnya adalah tubuhnya tampak mengandung energi yang tak terbatas, tekanan yang dialaminya dari aula batas hanya melepaskan sebagian kecil dari energi tersebut. Dipenuhi energi ini, Xiang Shaoyun melupakan rasa laparnya, bahkan melupakan bahwa beban seberat 500 kg masih menekan tubuhnya. "Aku tidak bisa terburu-buru mencapai terobosan, aku harus terlebih dahulu mengkonsolidasikan kekuatan baru ini dan membangun fondasi yang kokoh." Meskipun Xiang Shaoyun belum secara resmi memenuhi syarat sebagai kultivator, tidak ada yang lebih memahami esensi kultivasi selain dirinya.
Dengan pemikiran ini, Xiang Shaoyun tanpa henti menekan aliran energi yang tak terkendali, memaksanya masuk ke dalam formasi 9 bintangnya. Meskipun energi itu tampak tak terbatas, begitu bersentuhan dengan 9 bintang tersebut, energi itu menghilang tanpa jejak. Dengan aliran energi yang besar ke dalam 9 bintangnya, tekanan pada tubuhnya secara bertahap berkurang, sehingga lebih mudah untuk menahan gravitasi. Bersamaan dengan itu, energi yang dikeluarkan dari tubuhnya perlahan berkurang hingga akhirnya berhenti. Apakah hanya itu energi yang telah ia kumpulkan selama 9 tahun penguatan tubuh? Tentu saja, Xiang Shaoyun mengerti bahwa bukan itu masalahnya. Sebaliknya, batas ruangan ini tidak lagi mampu mengeluarkan energi lebih banyak lagi dari dalam tubuhnya. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Ketika pengawas tua itu tiba di depan gerbang aula, pintu masuk ruangan, ia mendapati Xiang Shaoyun berdiri tegak, seolah-olah lingkungan di dalam ruangan terasa sangat normal baginya. Melihat hal ini, mata pengawas itu hampir keluar dari rongganya. Sejak pengawas ini menduduki posisi pengawas di aula batas, dia belum pernah melihat siapapun di bawah tahap ke-7 alam dasar berdiri di sana dengan begitu mudah, apalagi seseorang di tahap ke-5. Pengawas tua itu gemetar sambil berseru kaget, mustahil, bocah ini telah menembus hingga puncak alam dasar tahap ke-6, bagaimana ini mungkin? Sementara pengawas tua itu menatap tak percaya, Xiang Shaoyun berbalik dan melihatnya berdiri di sana. Sambil tertawa, Xiang Shaoyun kemudian bertanya, "Yang mulia pemimpin, bolehkah saya tinggal di sini sedikit lebih lama?" Ya, tentu," jawab petugas tua itu, benar-benar tercengang. "Kalau begitu, terima kasih banyak," jawab Xiang Shaoyun dengan riang. Saat meninggalkan ruangan pertama, wajah petugas tua itu tampak sangat terkejut. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan petugas itu hanyalah mengumpat dalam hati, "Sial, bocah ini benar-benar seorang masokis." Jika Xiang Shaoyun mendengar kata-katanya, dia pasti sudah jatuh tersungkur ke tanah. Bagaimana mungkin dia seorang masokis? Yang dia inginkan hanyalah beradaptasi lebih jauh dengan gravitasi di ruangan itu dan melihat berapa lama lagi dia bisa bertahan. Setelah 4 jam penuh, Xiang Shaoyun akhirnya keluar dari aula. Begitu melangkah keluar, dia langsung merasakan tekanan di tubuhnya menghilang. Bahkan, tubuhnya terasa tanpa bobot sekarang. Sangat puas, Xiang Shaoyun tertawa sendiri, haha. Menguji batas kemampuanku terasa menyenangkan. Saat Xiang Shaoyun keluar dari kompleks, pengawas tua itu sudah menunggu cukup lama. "Nak, kau sama sekali tidak buruk," puji pengawas tua itu kepada Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. "Terima kasih banyak atas pujian dari pengawas yang terhormat," jawab Xiang Shaoyun dengan rendah hati, tanpa membiarkan apa yang baru saja terjadi membuatnya sombong. "Baiklah, karena tantanganmu berhasil, kamu akan mendapatkan 1000 poin sebagai hadiah," kata tetua itu dengan nada datar. "Apa-apaan 1000 poin itu, aku ingin makan," keluh Xiang Shaoyun, seolah-olah dia adalah hantu kelaparan. Bab 10. Anak nakal sepertimu benar-benar tidak tahu cara menghargai hal-hal baik, 1000 poin itu cukup untuk mengisi perutmu selama setahun penuh. Pengawas tua itu sedikit terdiam setelah mendengar ucapan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun ragu-ragu lalu berkata, apa maksudmu, murid ini baru bergabung dengan Istana Balai Bela Diri kemarin, kakak seniorku yang tidak berperasaan, si Changhe, sama sekali tidak memberitahuku semua ini." Mendengar Xiang Shaoyun memanggil si Changhe langsung dengan namanya, pengawas tua itu tak kuasa menahan rasa gemetar. Setiap tetua Istana Balai Bela Diri sangat perkasa, murid mana yang berani menyebut nama mereka secara langsung. Poin diberikan oleh Istana Balai Bela Diri sebagai hadiah, poin adalah bentuk mata uang yang dapat digunakan untuk pertukaran. Tetapi kami mencatatnya dengan lempengan giok, bukan uang kertas atau koin fisik. Di Istana Balai Bela Diri ini, Anda dapat menggunakan poin ini tidak hanya untuk membeli makanan tetapi juga senjata, keterampilan bela diri, dan metode kultivasi. Artinya, semakin banyak poin yang Anda miliki, semakin banyak hal yang dapat Anda lakukan. Apakah Anda mengerti? Jelas pengawas tua itu perlahan. "Seharusnya kau bilang begitu dari awal," ejek Xiang Shaoyun sambil memegang piring giok itu. Kemudian dia mulai berjalan menuju kantin, sangat lapar. "Mengapa terburu-buru? Piring giok ini membutuhkan setetes darahmu sebagai identifikasi sebelum dapat digunakan. Selain itu, piring giok ini akan terkait erat denganmu mulai sekarang, jadi pastikan untuk merawatnya dengan baik," pengawas tua itu memperingatkan dengan tegas. Saat ia selesai berbicara, Xiang Shaoyun sudah lama pergi. Sambil menggelengkan kepala, pengawas tua itu tertawa getir, dasar anak nakal yang tidak sabar. Xiang Shaoyun berlari ke area di luar kantin. Dengan menggigit jarinya dengan ganas, darah menetes ke piring giok. Ketika piring giok itu bersentuhan dengan darah, angka 1000 muncul. "Ini sepertinya tiruan murahan dari kristal perekam," gumam Xiang Shaoyun dalam hati. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan piring giok itu kepada pengawas kantin dan meminta makanan.
Namun, pengawas kantin memberitahunya bahwa kantin itu umum dan hanya menyediakan makanan gratis, bukan makanan yang bisa dibeli dengan poin. Hanya restoran Istana Balai Bela Diri yang bisa menukarkan makanan dengan poin. Astaga, sesulit itu mencari sedikit makanan. Xiang Shaoyun hampir gila karena kelaparan. Bagi kultivator tingkat rendah seperti dirinya, yang paling dibutuhkan adalah makanan untuk energi, terutama hari ini setelah ia menghabiskan begitu banyak energi. Hampir seharian sejak makan terakhirnya, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Tepat ketika ia hendak menuju restoran, 3 sosok manusia muncul di depannya, menghalangi jalannya. Kalian benar-benar suka menempel padaku seperti hantu, ya, kata Xiang Shaoyun sambil menjilat bibirnya. Saat ini, siapapun yang mencoba menghentikannya untuk mendapatkan makanannya akan sangat sial. Hehe, apa kau lapar sampai mau gila, sampai mau ke kantin cari makan? Gouzi tertawa mengejek. Aku akan menghitung sampai 3, jika kalian semua belum tersesat sampai saat itu, lihat bagaimana aku akan menghajar kalian. Xiang Shaoyun sangat marah. Tentu, tunjukkan padaku, bagaimana kau akan mengalahkanku. Peraturan lapangan luar menyatakan bahwa selain waktu makan, satu-satunya waktu murid diperbolehkan berkelahi adalah ketika mereka berada di arena, kata Gouzi dengan penuh percaya diri. Siapapun yang berani melanggar aturan akan menghadapi hukuman dari Istana Balai Bela Diri. 3, teriak Xiang Shaoyun. Aku menunggu kau memukulku, dasar sampah. Gouzi menjulurkan kepalanya, menyeringai ke arah Xiang Shaoyun. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun gagal memukul bola. Suara dentuman keras menggema di kantin, diikuti tak lama kemudian oleh jeritan kesakitan. Aku sudah melihat banyak jenis bajingan, tapi ini pertama kalinya aku melihat bajingan sepertimu, menyuruh orang lain untuk memukulnya, teriak Xiang Shaoyun tanpa ampun. Wajah Gouzi terdapat bekas sidik jari berwarna merah muda pucat. Selain itu, darah menetes dari sudut bibirnya, terlihat jelas bahwa pukulan Xiang Shaoyun sama sekali tidak ringan. Bajingan, kau berani memukulku, hajar dia, teriak Gouzi dengan marah. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, 2 orang dari alam dasar tingkat 6 yang bersamanya sudah mulai bergerak menuju Xiang Shaoyun. Meskipun gerakan mereka cepat dan tepat, Xiang Shaoyun bahkan lebih cepat dari mereka. Namun, dia tidak mengangkat tinjunya melawan mereka, melainkan mundur. Dia sama sekali tidak berniat untuk lari. Sebaliknya, dia mengambil batu bata yang tergeletak di tanah. Pada saat itulah kedua pemuda itu melancarkan serangan mereka ke arah Xiang Shaoyun. Sebagai murid luar Istana Balai Bela Diri, mereka berdua telah mempelajari beberapa teknik pertempuran. Meskipun merupakan teknik pertempuran paling dasar, teknik-teknik itu memungkinkan kedua pemuda tersebut memiliki kemampuan bertarung. Salah satu dari mereka memilih untuk melayangkan tinju langsung ke wajah Xiang Shaoyun sementara yang lain menyerang bagian bawah kakinya. Jika kalian tidak membiarkan aku makan, kalian akan mati, teriak Xiang Shaoyun sekuat tenaga, tubuhnya menghindari serangan mereka dengan lincah seperti burung pipit. Saat ia berhenti di depan salah satu pemuda, batu bata di tangannya berubah menjadi senjata yang tak tertandingi, menghantam tepat ke kepala pemuda itu. Pak! Pemuda malang itu terkena pukulan langsung di kepalanya. Darah mulai menyembur keluar saat matanya berputar. Dia pingsan di tempat, dan rekannya sangat ketakutan tetapi tidak mundur, malah melayangkan tendangan ke arah Xiang Shaoyun. Kekuatan di balik tendangan ini memang sangat dahsyat, menghasilkan riak angin. Jika ini terjadi sebelum Xiang Shaoyun menembus ke tahap ke-6 alam dasar, dia hanya akan mampu menghindari tendangan kuat ini. Namun sekarang, dia memilih untuk membalas tendangan itu dengan tendangannya sendiri. Retakan. Saat tendangan mereka mengenai sasaran, terdengar suara tulang patah yang tajam. Terhuyung mundur dari pertarungan dengan Xiang Shaoyun, pemuda itu mendapati dirinya tidak lagi bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya, dan ia berteriak kesakitan, kakiku patah. Setelah sebagian memanfaatkan potensi tubuhnya di aula batas, Xiang Shaoyun mulai menunjukkan hasil dari 9 tahun penguatan fisik melalui perendaman dalam ramuan obat. Dari segi kekuatan fisik saja, Xiang Shaoyun benar-benar tak tertandingi di alam dasar. Bagi pemuda ini, berhadapan langsung dengan Xiang Shaoyun sama saja dengan mencari malapetaka. Dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka berdua, Xiang Shaoyun sekali lagi meraih batu bata dan menyerang pemuda itu. Nasib yang sama yang menimpa pemuda lainnya juga menimpa pemuda ini. Hanya dalam beberapa saat, Xiang Shaoyun telah mengalahkan 2 lawan yang setara dengannya. Tak dapat dipungkiri, teknik bela diri batu bata-nya sangat dahsyat sekaligus indah untuk ditonton. Mengingat kembali masa-masa ketika ia masih menjadi tokoh berpengaruh di kampung halamannya, ia sering menggunakan batu bata untuk mendisiplinkan para pelayan yang tidak patuh. Gouzi terdiam tak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka kedua temannya akan dikalahkan semudah itu. Melihat Xiang Shaoyun yang mendekat, Gouzi tertawa sinis.
kau pikir karena kau berhasil mengalahkan mereka dengan keberuntungan, kau bisa melawan aku, seorang kultivator alam dasar tingkat 7 puncak, terlalu naif. Pukulan angin deras. Dengan mengumpulkan kekuatan udara di sekitar kepalan tangan, hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan batu dan mengguncang langit. Pukulan Gouzi ini mencakup seluruh kekuatan fisiknya dan lebih dari cukup untuk menghancurkan batu seberat 500 kg. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiang Shaoyun membalas dengan pukulannya sendiri. Mencoba bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik sama saja dengan mencari masalah. Saat kedua kepalan tangan bertabrakan, teriakan kesakitan yang tajam langsung terdengar. Tak perlu diragukan lagi, teriakan itu milik Gouzi. Namun, Gouzi berhasil menarik tangannya tepat waktu, menghindari kekuatan penuh tinju Xiang Shaoyun. Berkat gerakan tepat waktu inilah ia mampu lolos dari nasib tragis patah tulang seperti kedua temannya. Meskipun demikian, tangannya gemetar karena kesakitan sehingga sulit untuk diangkat. Kalian antek-antek sialan ingin terus-menerus menjadikan aku target, kan? Kali ini, aku akan menghajar kalian semua sampai babak belur, teriak Xiang Shaoyun. Batu bata di tangan satunya sudah menghantam wajah Gouzi dengan kejam. Gouzi menjerit kesakitan, dan darah menyembur keluar dari hidungnya. Xiang Shaoyun tidak berhenti, menghujani wajah dan kepala Gouzi dengan pukulan demi pukulan. Retakan. Batu bata itu akhirnya pecah setelah berulang kali membentur kepalanya. Sepertinya kepalamu agak kaku, batu bata itu benar-benar pecah. Xiang Shaoyun akhirnya mengalah, menatap Gouzi yang malang dengan jijik. Kakau, Tuan Muda Wu tidak akan membiarkanmu lolos, wah. Gouzi menangis terseduh-seduh kesakitan. Sambil berdiri, Xiang Shaoyun melemparkan batu bata yang pecah itu ke samping dan dengan angkuh menyatakan, bahkan jika Raja Langit mencoba menghentikan saya makan, saya akan menghajarnya sampai mati. Karena kekangan waktu dan Mimin tidak pengen buang-buang waktu upload novel yang tidak berkualitas, jadi, setiap video awal dari novel baru akan Mimin tunggu masukan dari teman-teman. Novel ini adalah novel percobaan dan tidak semestinya Mimin lanjutkan. Mohon masukan dari teman-teman apakah harus lanjut atau ganti novel lain.